sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu buat semuanya. Selamat datang Bapak dan Ibu di kelas Mofdak hari ini. Kebetulan kelas hari ini nih terkait dengan agenda Hari Uang yang ke-75 di tahun 2021 ini yang dilanjutkan juga kami berkontribusi terkait lomba data storytelling gitu ya. Data storytelling dengan tema bercerita data melalui kata. Nah, Bapak dan Ibu nantinya bisa ikut lombanya dengan mengumpulkan artikel sampai tanggal 22 Oktober. Lombanya sendiri sudah dibuka dari tanggal 10 kemarin. Itu sedikit sekilas terkait dengan lombanya. Nanti Bapak dan Ibu bisa submit, nanti kita akan melakukan penilaian yang nanti juga akan kita pilih. Yang kebetulan yang menjadi juri juga dua narasumber kita di sini hari ini. Saya izin perkenalkan ya. Yang pertama ada Mbak Iim, Nur Imro'atun Solihat. Kebetulan Mbak Iim ini teman di kantor saya juga, teman seangkatan juga gitu ya. Dan memang beliau memang terlibat aktif di jurnalistik di Inspektorat Jenderal dan di Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah Mas Indu Wardana. Nah, Mas Indu ini juga sudah familiar di kita, beberapa kali juara hackathon dan lain sebagainya, dan memang terkenal dengan kemampuan beliau menyederhanakan informasi yang sulit itu menjadi mudah untuk disampaikan kayak gitu. Oke, mungkin itu sekilas terkait dengan perkenalan dengan pembicaranya Mbak Iim dan Mas Indu. Monggo Mbak Iim dan Mas Indu bisa dimulai untuk presentasi terkait dengan materinya hari ini. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mohon izin saya akan share terlebih dahulu ya, sebelum nanti bisa ke Master Sindu. Saya jadi pengantar gitu. Saya izin share screen dulu. Oke, silakan. Oke, silakan. terima kasih. Sebentar. Sebentar. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah Mbak Im. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya hari ini akhirnya kita bisa kembali sharing session setelah kayaknya terakhir kapan ya? 1 bulan yang lalu gitu. Kita sharing session ke-19 dan kali ini di sharing session ke-20 sekaligus dalam rangkaian data storytelling with Mofdak gitu ya. Kita ada kompetisi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh MC Mas Yudi. Selanjutnya kita juga nanti akan ada serangkaian sharing session. Jadi ini bukan yang pertama, ini bukan satu-satunya gitu ya. Jadi nanti akan ada sharing session lainnya terkait dengan data storytelling ini. Jadi tetap stay tune untuk ikuti kegiatan-kegiatan Mofdak gitu ya. Dan hari ini saya Nur Imro'atun Solihat atau biasa dipanggil Iim akan berbagi gitu ya terkait dengan bagaimana sih menulis cerita yang menarik gitu ya. Kalau nanti teman-teman lebih kepo lagi terkait dengan bagaimana presentasinya, itu kita akan langsung ke Mas Indu, tapi saya akan mengantarkan sedikit gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kita menulis gitu ya, khususnya cerita yang menarik perhatian gitu ya, cerita yang di antara tumpukan cerita-cerita yang ada di dunia ini, cerita yang bikin orang mau baca gitu ya. Nah, oke, saya akan langsung saja gitu ya. Sedikit perkenalan, tadi saya Iim, saya bekerja di Itjen gitu, saya Public Relation Manager dari Mofdak, dan saya punya pengalaman yang cukup panjang di dunia menulis maupun dunia jurnalistik gitu ya. Saat ini di dunia jurnalistik saya jadi chief reporter majalah Auditoria dan penasihat dari majalah Kosmos gitu ya. Saya juga ada beberapa termasuk juga host ngotak dan blogger gitu ya. Kalau teman-teman suka nulis gitu, bisa kita saling baca tulisan gitu melalui blog saya gitu. Atau saya bisa juga berkunjung ke blog teman-teman sekalian atau sobat sekalian. Ini beberapa achievement saya. Emang hobi saya adalah nulis. Tentunya bukan nulis ND, notula, tor atau proposal ya, tapi nulis karya fiksi ataupun non fiksi gitu. Dan saya memang cukup mendedikasikan waktu saya untuk nulis gitu. Jadi ini beberapa pencapaian saya di dunia menulis. Nah, oke, langsung saja first thing first. Ini tuh sebenarnya ngapain sih kita ngadain sharing session data storytelling gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian gitu ya, bagaimana Mofdak ini ingin membantu
Kemenq jadi data driven organization, dan salah satunya dengan budaya data. Budaya data tuh ngapain gitu ya? Salah satunya gimana kita bisa mengkomunikasikan data dengan baik gitu ya. Jadi data itu kan benda mati gitu ya. Nah, bagaimana itu terdeliver ke hati manusia, ke pikiran manusia, itu yang melalui proses komunikasi gitu. Nah, melalui kompetisi data storytelling ini kami ingin bagaimana nanti sobat Mofdak gitu ya, teman-teman Mofdak, teman-teman di Kemenq bisa belajar gitu ya, belajar bersama bareng-bareng gitu, bagaimana kita bisa menceritakan data dengan cara yang lebih menarik, dengan cara yang nggak ngebosenin, yang akhirnya menggerakkan orang untuk, oke, kita mau nih melakukan sesuatu berdasarkan data tersebut gitu. Jadi tadinya data yang kita anggap sebagai cuman oke, barang mati, barang yang nggak berbunyi gitu ya, jadi bunyi dan menyentuh hati dan akhirnya menggerakkan kita untuk melakukan action gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin cerita gitu ya, oke, kita mau ngomongin cerita nih. Teman-teman, sobat sekalian tuh ingat nggak sih bahwa di dalam hidup kita tuh ada cerita yang bisa tinggal di pikiran kita selamanya. Ingat nggak sih dongeng masa kecil, Kancil Nyolong Timun yang kita inget detailnya sampai sekarang gitu. Atau kita punya favorite book, buku favorit, kita punya film favorit, kita punya sepenggal cerita dari inspiratif temen yang kita ingat sampai sekarang, atau kita baca biografi yang kayaknya menginspirasi kita sampai sekarang gitu. Sebenarnya kenapa sih cerita-cerita ini bisa bertahan di pikiran kita sampai sekarang, sementara ada jutaan cerita lain di luar sana yang bahkan bikin kita tertarik aja enggak gitu lah. Jadi kenapa gitu? Kenapa kita bisa nginget every little details dari buku-buku favorit, film favorit, dongeng favorit, atau biografi favorit, atau apapun ya, kisah-kisah favorit kita yang akhirnya jadi bagian yang integral dalam diri kita dan bertahan selamanya di pikiran gitu ya. Nah, kita tuh sampai bisa inget loh temanya apa, settingnya gimana, karakternya siapa aja dan gimana karakternya, apakah dia orang yang baik, apakah dia tokoh yang jahat, plotnya seperti apa, konfliknya gimana, penyelesaian masalahnya seperti apa gitu, apakah happily ever ending, apakah selalu bahagia di akhirnya atau dia masih di akhir berjuang gitu ya. Nah ini kita kok bisa sampai inget-inget cerita kayak gini nih, kenapa sih gitu, kenapa kita bisa vividly remember gitu, nggak cuman kayak sekilas gitu ya, tapi kita ingat sampai detail-detail kecilnya. Ini kenapa? Nah, ini teknik yang mau kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi gini, saya mau cerita bahwa yang namanya cerita itu adalah hal yang disukai manusia. Kita pada dasarnya tuh suka sama cerita gitu. Itu kenapa acara gosip tuh rame banget gitu ya ditonton orang, karena people love stories gitu. Orang tuh senang banget mendengarkan cerita gitu ya. Dan bahkan itu diaplikasikan ketika kami mempromosikan Mofdak, kita tuh pakai cerita gitu. Kita nggak cuman promosi kegiatan, tapi kita promosi orang-orangnya. Gimana sih supaya orang tuh lebih lekat, merasa lebih dekat sama Mofdak. Kita bahkan kayak pakai internal jokes. Kalau teman-teman follow Instagram Mofdak gitu ya, teman-teman tuh bisa ngelihat bahwa oh ada cerita Balada Arifuddin yang sering ketinggalan foto. Kita bisa ingat Arifuddin gitu ya, nggak sekadar sebagai wakil ketua Mofdak, tapi dia juga sebagai sosok yang sering lupa ikut foto bareng Mofdak gitu. Nah, bagaimana cerita ini akhirnya bisa bikin sosok Mofdak ini lebih teringat di hati orang ketimbang kalau Mofdak cuma promosi kegiatan-kegiatan atau promosi ini loh wakil ketuanya, Mas Hindu ini wakil ketuanya loh. Tapi orang nggak akan semudah itu ingat kalau dibanding dengan kita cerita Sindu ini hobinya hackathon gitu. Jadi kita sebut berkali-kali Sindu tuh kalau dicariin malah lagi hackathon gitu. Jadi orang oh ini yang namanya Sindu gitu. Jadi kayak gitu. Atau kita suka ngeledekin ketua kami bahkan ya. Mas Ade itu kalau diledekin di Instagram Mofdak, kita nyebutnya bahwa dia tuh kalau lagi dicariin lagi ngopi gitu. Gara-gara dulu acara pertama yang dia datengin adalah ngopi hitam. Nah, itu bagaimana kita mengintegrasikan, kita punya data gitu ya. Kita punya data bahwa si Ade ini acara yang pertama kali dikunjungi adalah ngopi hitam. Kita punya data bahwa Arifuddin sering ketinggalan foto. Kita punya data bahwa Sindu ini berkali-kali ikut hackathon gitu ya. Nah itu kita juga punya data nih. Kalau si Mas Hanung ini ternyata suka banget kalau bergaya pakai kaos move aja harus pakai jas gitu ya. Nah itu data-data yang kita kumpulkan kita bangun jadi cerita gitu ya. Jadi itu yang akan membuat orang lebih terikat sama Mofdak. Nggak sekedar cuman diingat sebagai sebuah komunitas yang isinya kayak benda mati gitu. Tapi ada orang-orang di belakangnya yang hidup, yang punya cerita, yang bisa kalian ingat gitu.
Nah, kita semua tuh punya cerita gitu ya. Jadi siapapun kita merasa hidup kita sedatar apapun gitu ya, sebenarnya kita semua tuh punya cerita gitu. Dan setiap data juga punya cerita. Dia punya latar belakang, dia punya purpose gitu ya. Ketika dia dimasukkan dalam konteks, dia bisa punya purpose tertentu bahwa oh data ini maksudnya untuk meng-guide kita kemana. Data ini akan berguna jika kita menggunakannya seperti apa gitu. Nah, karena setiap data gitu punya cerita gitu ya, gitu ya ke hati orang, ke pikiran orang. Karena gimana? Karena kita hidup di dunia yang begitu bergerak dengan begitu cepat dan penuh dengan distraksi gitu. Jadi cerita tuh ada banyak, kegiatan kita banyak. Gimana kita memfokuskan orang untuk peduli dengan data yang kita sampaikan gitu ya. Itu salah satunya adalah dengan cerita, dengan bagaimana kita menarasikannya dengan baik, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan pas, bagaimana kita menuju hati orang gitu ya, yang akhirnya cerita kita bisa sampai ke audiens kita, bisa sampai ke stakeholders yang kita tuju, dan akhirnya dia bisa bergerak sesuai dengan apa sih purpose kita tadi menyajikan data kita. Oke, nah sebelum melangkah lebih jauh, kita sebenarnya mau tahu sih data storytelling itu apa gitu ya. Jadi data storytelling itu menurut agencyanalytics.com adalah irisan gitu ya dari data, visual, and narrative gitu. Jadi kita punya data nih, kita punya raw data yang kita harap sih accurate, organized, and up to date gitu ya. Karena kalau kita mau dapat insight yang bagus, tentu ya itu elemen-elemen yang penting, kualitas datanya terjamin gitu ya, akurat, terorganisasi, up to date gitu ya. Dan kemudian kita analisis datanya dengan statistik, dengan algoritma, terus kita bisa dapat insight gitu ya. Kita dapat insight kunci yang oh ternyata ini bisa jadi seperti ini kalau begini gitu. Kita dapat insight-insight seperti itu. Nah, insight itu adalah benda mati. Gimana sih kita bisa menghidupkan itu? Jalurnya adalah kita bangun visualisasinya dulu. Kita bangun visualnya gimana sih kita bisa komunikasikan itu gitu ya. Jadi kita menemukan pattern, menemukan pola-pola, menemukan anomali, menemukan highlights, menemukan insight gitu ya, dan mengkomunikasikannya lewat serangkaian visual gitu. Karena apa? Karena visual itu lebih gampang diterima oleh di pikiran manusia, mata manusia juga lebih gampang gitu. Jadi kalau kita cuma nyajiin serangkaian numbers, serangkaian huruf atau serangkaian numbers gitu, serangkaian angka. Kok saya susah bahasa Indonesia sih, sorry ya. Serangkaian angka. Jadi orang akan lebih susah menerimanya ketimbang kalau kita pakai visual gitu. Kita pakai bentuk graphics, kita pakai bentuk table gitu ya. Itu akan lebih gampang karena secara visual orang lebih oke terarahkan nih. Apa sih yang di-highlight gitu. Oke, selanjutnya terakhir ada naratif gitu ya. Kita nyediain naratif bersandingan dengan tadi visualisasi kita narasikan dengan baik gitu ya. Tentunya sesuai dengan audiens kita, sesuai dengan clients kita, sesuai dengan stakeholders kita gitu ya. Untuk apa? Untuk nunjukin signifikansinya kepada orang tersebut, signifikansinya terhadap organisasi tersebut gitu. Nah, storytelling ini nih kalau di agensi analytics tadi disebutkan bahwa data storytelling itu adalah terminologi umum yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kita ngumpulin data, mendapatkan insight dan menerjemahkannya menjadi sebuah cerita gitu. Jadi itu adalah pertemuan dua bidang, dua dunia yaitu data dan komunikasi manusia gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikannya itu. Oke. Nah, tapi kenapa kita masih butuh data storytelling sementara kita kan udah punya data, data bisa diolah, udah punya insight, kok kita masih mengkomunikasikannya sih gitu. Jadi sebenarnya data sendiri itu nggak bunyi teman-teman, data sendiri itu tidak bisa meningkatkan apapun bagi organisasi kita kecuali kita melakukan sesuatu terkait data tersebut. Kita melakukan tindakan, kita melakukan sesuatu ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari data tersebut gitu. Artinya apa? Ya percuma kita punya data analytics seperti kayak kita punya teman-teman yang jago banget di data analytics, di komunitas juga banyak banget kan teman-teman yang jago banget itu. Tapi sebenarnya kan nggak berhenti di situ gitu kan. Kita berharap bahwa data itu menggerakkan organisasi kita. Dan untuk menggerakkan organisasi kita, tentu kita harus melakukan sesuatu gitu. Organisasi kita ngelakuin sesuatu berdasarkan data itu. Nah, itu kenapa
akhirnya data storytelling itu jadi penting karena itu jadi jembatannya gitu. Jadi apa yang menghubungkan data tadi gitu ya dengan manusia gitu. Oke, ini beberapa alasan kenapa data storytelling penting gitu ya. Ya tentu karena dia bisa nyediain value gitu ya. Dia value-nya nyampe, nggak sekedar ada tersedia tapi juga nyampe gitu ya. Terus untuk dunia PR seperti saya sebagai seorang PR ini emas banget gitu loh. Menggali cerita dari data yang saya punya ini adalah harta saya gitu loh untuk bisa mendekati hati dari siapa yang saya tuju gitu ya. Kalau saya, followers Mofdak gitu ya. Terus kredibel. Jadi narasi di luar sana tuh banyak, tapi narasi yang dihubungkan dengan data itulah yang kredibel gitu. Jadi ini kenapa ini jadi lebih dari sekadar narasi yang terbangun di luar sana. Kalau di luar sana orang misalnya bisa nulis opini atau apapun, tapi kalau itu nggak berdasarkan data, tentu nggak sekredibel kalau kita pakai data storytelling gitu, yang dasarnya adalah data gitu. Terus juga pesan kita kan selalu teringat, tadi saya udah sebutin di awal, kalau ada cerita-cerita yang bisa teringat di kepala kita selamanya gitu ya. Kenapa? Karena cerita itu sesuatu yang kita sukai pada dasarnya gitu ya. Kita sampai manusia tuh mau nonton acara gosip tuh demi tahu cerita gitu kan. Buang-buang waktu padahal, tapi karena kita tuh kepo sama hidup orang gitu. Kita mau tahu sih apa sih cerita hidupnya artis A gitu. Oke, nah itulah kenapa data storytelling itu bikin message kita lebih stick, lebih nempel di pikiran gitu. Terus engaging juga. Jadi karena data storytelling ini bentuknya cerita, orang tuh lebih tertarik untuk dengerin ketimbang kalau dipresentasiin cuma data doang gitu ya. Nah, juga versatile. Jadi dia bisa disesuaikan dengan audiens kita. Kalau data tadi paparan data itu bentuknya ya udah gitu aja, tapi ini bisa disesuaikan audiens kita tuh siapa, kita bisa nyesuaiin. Oh, kita lagi ngomong sama si A, berarti kita penyampaian ceritanya seperti ini, konteksnya seperti ini gitu ya. Nah, ini disebutin di bawah bahwa yang sebenarnya kita perluin adalah kita mengkomunikasikan dengan cara yang profesional dan dipahami gitu ya. Jadi harus ada yang membuat orang bisa memahami data, nggak sekedar cuman kita bisa melihat data itu tersebut, tapi juga bisa paham dan apa yang harus dilakukan dengan data tersebut juga dia bisa memahami gitu. Nah, secara singkat sih sebenarnya ini adalah jembatan ya gitu dari orang-orang teknis dengan orang-orang bisnis. Itu sih simpelnya. Simpelnya tuh karena orang-orang bisnis tuh manusia gitu ya yang mungkin kurang terpapar dengan istilah-istilah teknis atau punya expertise teknis yang tidak setinggi orang-orang teknis, dan orang teknis juga agak susah berkomunikasi dengan orang bisnis gitu ya. Nah, ini jembatannya apa? Jembatannya adalah data storytelling gitu. Oke, nah sekarang saya akan langsung aja gitu ya share gimana sih kita menulis data story gitu. Oke, kita akan pertama banget saya mau bilang bahwa ketika kita nulis, siapapun kita ketika kita mau nulis, we have to always have a purpose. Kita harus selalu punya tujuan. Kita ngapain nulis gitu. Pokoknya segala apapun yang kita lakukan sebagai manusia itu kan harus ada tujuannya gitu ya. Jadi lakukan sebuah komunikasi yang punya tujuan gitu. Kita punya tujuan apa dengan komunikasi data kita ini gitu ya. Jadi di awal kita udah set purpose kita apa. Apakah kita mau mempersuade seseorang untuk percaya dengan kita, atau kita mau membuat orang melakukan sesuatu, atau kita mau membuat orang tidak melakukan sesuatu. Nah, itu always do a purposeful communication. Selalu lakukan komunikasi yang punya tujuan gitu ya. Juga kita punya misi kan, pasti ketika kita komunikasiin data, kita punya misi gitu ya, entah memberikan informasi gitu, informasi kan juga misi gitu ya, kita memberikan informasi, kita mau menggerakkan orang, atau kita sekedar memberikan insight gitu ya, terus nanti kita diskusiin bareng-bareng gitu. Nah, itu tetap ada misi yang kita bawa gitu ketika kita melakukan komunikasi data. Dan tentu sebuah komunikasi data nggak perlu dilakukan kalau kita nggak punya take away gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu ya, atau direnungkan atau dipikir kembali gitu ya oleh siapa yang mendengarkan, ya ngapain gitu. Jadi kita harus selalu ada take away dari apa yang kita sampaikan, yaitu kalau di sini ya data story. Terus juga, nah ini yang
selalu diajarkan kalau kita di dunia sastra gitu ya, aim for the heart gitu. Jadi kita harus selalu nulis itu tujukan ke hati gitu ya. Karena kita manusia yang connecting us with our audience itu ya hati gitu. Kita sama-sama manusia, kita yang menghubungkan kita dengan manusia lain adalah hati kita gitu ya. Jadi kita bisa bikin dalam komunikasi data kita membuat bahwa orang itu merasa bahwa dia itu bagian dari cerita kita. Kalau kita cerita organisasi kita ya berarti kita akan merasa bahwa ini kesuksesan dan kegagalan ini akan jadi bagian dari organisasi kita gitu. Atau bisa bikin orang relate sama ceritanya gitu. Oh, ini bukan cerita organisasi kita sih, tapi kita bisa relate gitu dan oh nanti kita bisa belajar sesuatu dari apa yang terjadi di organisasi lain misalnya atau di tempat lain, di negara lain gitu ya. Orang bisa merasa relate dengan cerita yang kita sampaikan. Atau ini yang sering banget juga, bagaimana kita bisa bikin audiens kita merasa bahwa ada sesuatu dalam cerita yang juga bikin orang itu mau mendukung itu gitu. Misalnya ketika kita bawa isu kelaparan atau isu poverty gitu ya, kemiskinan atau isu air bersih, isu kesetaraan gender, isu apapun, isu pendidikan, kesetaraan pendidikan dimanapun gitu ya. Nah itu adalah isu-isu yang bikin orang mau mendukung gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kita menetapkan konteks ya supaya orang-orang itu bisa ada di posisi-posisi ini. Apakah merasa bagian dari cerita atau relate atau dia mau mendukung apa yang kita sampaikan di dalam cerita kita gitu. Selanjutnya, oke, nah setelah kita tadi udah punya purpose, terus kita juga udah menetapkan bahwa kita mau menyentuh hati orang dengan cara yang gimana gitu ya. Jadi idemu gimana? Jadi dengan data itu kita mau gimana gitu ya? Apakah ide yang kita sampaikan itu insightful, meaningful, atau menarik atau relevan gitu ya? Atau bisa dua-duanya gitu, insightful dan menarik gitu ya, atau bisa salah satu doang gitu. Tapi intinya adalah ide kita itu harus menyediakan sesuatu buat audiens kita gitu. Apakah itu menarik gitu ya? Ya kayak tadi acara-acara gosip tuh cerita-cerita yang menarik gitu. Mungkin nggak insightful dan nggak meaningful, tapi itu menarik gitu. Atau cerita itu relevan gitu ya. Cerita itu mungkin nggak insightful, nggak menyediakan apapun, tapi kita merasa ini relevan buat saya gitu. Atau kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa insightful, bisa meaningful buat audiens kita itu lebih bagus lagi gitu. Jadi apa ide yang mau kita bawa gitu dengan tulisan kita itu harus dipikirin. Pertama banget ketika kita ngeliat data, oh saya mau ngapain ya dengan data ini? Apa ya ide yang mau saya bawa gitu? Itu harus dipikirkan. Selanjutnya kita juga, ini yang sering kita lupakan, bahwa saya sering beberapa kali gitu baca tulisan teman-teman yang bergelut di dunia data gitu ya. Mereka melupakan bahwa yang namanya orang tuh suka banget sama pola drama gitu. Pola drama tuh kayak gini, plot gitu ya. Jadi ada exposition pengenalan, terus ada naik gitu ya, terus ada klimaks, terus ada penurunan dan akhirnya resolusi. Nah, konsep ini gitu ya, ini adalah konsep yang sebenarnya sangat disuka oleh orang. Orang tuh mau tahu ada kesulitan, ada kegagalan, ada hal yang aneh, pokoknya ada klimaks gitu ya dari segala cerita gitu. Kalau nggak ada klimaksnya tuh kayak ya ngapain gitu. Ini data datar-datar aja gitu. Nah di sini kita harus coba gitu ya olah data kita bagaimana ini tuh ada proses pengenalannya, ada proses rising actionnya, terus ada climaxnya dan juga sampai falling action dan resolution gitu. Jadi bagaimana tadi misalnya kita nunjukin grafik, oh ternyata di sini nih keanehan tertentu gitu. Ada apa sebenarnya? Nah, itu sebagai klimaks gitu ya. Itu yang harus jadi perhatian khusus kita gitu. Nah, ini cerita-cerita seperti ini diadopsi juga bisa diadopsi dalam data story gitu. Nah, ini contoh saya mau mencontohkan gitu ya salah satu data story yang saya suka. Ini saya dapat dari ourworldindata.org gitu ya. Ini tentang kematian anak-anak gitu ya. Yang pertama banget key takeaway yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa menciptakan judul yang menarik gitu. Judul yang orang jadi tadi saya sebutin kita tuh hidup di dunia yang penuh distraksi dan bergerak dengan sangat cepat. Bayangin kalau kita nggak bisa menyediakan judul yang menarik, akhirnya orang akan nutup aja gitu, udah nggak mau baca gitu. Nah, bagaimana kita tuh sekali baca judulnya aja orang tuh sudah tertarik untuk baca gitu ya. Nah, di sini
highlight-nya adalah bagaimana dia bilang bahwa dia tuh everyday tragedy gitu ya, jumlahnya sangat besar, skalanya sangat besar, tapi kita bisa we can make progress against. Jadi ini menarik banget nih karena saya ngerasa bahwa kalau berhenti di cuman oh ini tragedi yang sangat besar dalam tragedi setiap hari yang skalanya sangat besar, berhenti di situ, oh itu pengetahuan yang saya common, saya tahu gitu. Tapi begitu ditambahkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk melawan itu, saya jadi penasaran, loh apa yang bisa kita lakuin gitu ya. Nah ini adalah contoh interesting title gitu ya, bagaimana kita menciptakan judul yang akhirnya bikin orang mau melanjutkan baca gitu. Setelah judul, kita juga ada namanya hook atau lead kalau di dunia jurnalistik gitu ya. Jadi kita ngasih gambaran singkat gitu ya, satu paragraf awal biasanya atau kayak satu kalimat awal atau satu paragraf awal yang intinya adalah orang langsung begitu baca selanjutnya setelah judul, orang makin tertarik lagi. Terus di sini dia sajikan data bahwa kita tuh hidup di dunia yang dimana 10 anak-anak itu meninggal setiap menitnya. Nah, data ini sebenarnya kita bisa naruh di sini tuh antara dua gitu ya. Sesuatu yang sudah sangat terkenal dan kita tinggal mendukungnya aja gitu. Maksudnya itu data yang sudah disajikan di mana-mana terus kita kayak sajikan ulang gitu ya. Tentu dengan rewarding yang lebih bagus, dengan penyusunan kata-kata yang lebih bagus gitu ya. Atau ini adalah sesuatu yang membuat kita terkejut gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Walaupun saya sudah tahu bahwa kematian anak-anak ini adalah sesuatu yang cukup meresahkan gitu. Saya tidak tahu bahwa faktanya tuh setiap menitnya ada 10 anak-anak yang meninggal gitu di dunia ini. Nah ini jadi hook itu adalah bagaimana kita mencoba menyajikan data di paragraf awal gitu ya dengan menyatakan itu sebagai famous fact, pernyataan yang udah terkenal di seluruh dunia gitu ya, atau malah justru surprising gitu. Itu sebuah data baru gitu seolah-olah atau kayak menegaskan data yang selama ini cuman nggak ada datanya gitu. Sebuah narasi yang nggak ada datanya terus kita tegaskan lagi dengan data gitu. Nah, setelah itu, setelah hook kita bisa memperkenalkan permasalahan gitu ya dengan cara yang memprovokasi pikiran gitu ya. Nah, di sini saya contohin bahwa provokasinya adalah tragedi ini tidak menerima perhatian yang mereka berhak atas itu gitu. Jadi ini adalah sebuah masalah yang sangat besar tapi tidak pernah menjadi headlines bahwa di sini kalau misalnya dianalogikan nih, dia bisa menyajikan data-data ini dengan sangat enak gitu. Kalau disajikan headline-nya itu setiap hari bisa bilang gini bahwa 14.000 anak-anak meninggal kemarin. Dan itu kayak menarik banget itu data gitu ya, tapi dia bisa menarasikannya seolah oh ini tuh nggak pernah jadi headline gitu. Padahal ini sesuatu yang sangat besar gitu. Ini setara dengan nih disebut di atasnya kalau jet aja jet yang jet besar itu bisa mengangkut 600 penumpang gitu ya. Dan itu bayangin kalau itu disetarakan dengan jumlah kematian anak-anak di setiap harinya gitu ya. Itu setiap jam, setiap hari, sepanjang tahun itu ada kecelakaan jet gitu. Jadi itu kayak bagaimana dia menarasikan gitu ya, kematian jumlah angka kematian ini menjadi sesuatu yang kalau kita bayangin jadi lebih gampang gitu. Oh iya ya, kalau kita naik jet jumlahnya aja 600 orang. Bayangin kalau setiap jam ada kecelakaan jet. Itu kan a big thing gitu. Itu pasti jadi narasi, headline gitu. Tapi kalau ini kematian anak-anak nggak jadi headline ternyata ya gitu. Coba kalau ada kecelakaan pesawat satu aja itu pasti jadi headline kan ternyata gitu. Jadi ini bagaimana kita memprovokasi pikiran gitu ya. Nah, selanjutnya kita ini penting banget, kita harus selalu naruh konflik gitu ya. Bagaimana cerita kita punya konflik. Nah, konfliknya di sini apa? Konfliknya adalah kita punya global inequality, kita punya ketidaksetaraan global gitu ya, bahwa negara-negara yang punya penghasilan lebih besar gitu ya, anak-anaknya tuh biasanya lebih rendah tingkat kematiannya gitu. Nah, itu adalah rising action-nya adalah ini gitu ya. Bagaimana kalau negara-negara yang lebih modern gitu, ternyata dia negara-negara yang penghasilan lebih besar. Ya, halo? Oke. Nah, kalau negara-negara yang lebih besar
penghasilannya, biasanya orang-orang itu anak-anaknya akan lebih survive gitu, lebih tinggi tingkat survive-nya ketimbang negara-negara yang penghasilannya rendah gitu ya. Nah, klimaksnya di mana? Itu kita klimaksnya adalah di dunia ini tuh inequality itu masih sangat tinggi gitu ya. Kalau negara-negara yang masuk jajaran negara termiskin gitu ya, itu sangat tinggi gitu. Ini ke bawah, ini adalah klimaksnya gitu ya, bahwa negara-negara yang miskin itu berarti artinya kematiannya jadi lebih tinggi lagi gitu. Tadi rata-ratanya kan 14.000 orang ya dalam 14.000 anak gitu ya dalam satu hari. Tapi itu ternyata didominasi oleh negara-negara yang penghasilannya rendah gitu. Jadi itu bayangin di negara-negara yang penghasilannya rendah, tingkat kematiannya itu tinggi banget gitu. Karena secara global aja 14.000 dan itu kayak didominasi oleh mereka gitu, negara yang jajaran negara-negara termiskin. Itu adalah, klimaks dari tulisan ini gitu. Dan pasti setiap cerita juga gitu ya, ketika kita nyajiin data kan tadi kita udah punya purpose. Nah, ini di sini adalah resolusinya gitu. Tapi it is possible to change the world. Jadi dia, menyajikan datanya gitu ya, ternyata ini ada perbaikan gitu ya, sepanjang waktu tuh ada perbaikan gitu dan apa sih yang dilakukan gitu. Jadi dia akhirnya mengasih saran gitu. Dan setelah dia berhasil bikin kita baca sepanjang itu gitu, akhirnya kan kita jadi merasa, "Oh iya ya ternyata kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia ini," gitu ya, untuk menyelamatkan lebih banyak anak-anak gitu. Nah ini adalah contoh data storytelling gitu yang saya suka dan bisa diadopsi banget gitu ketika kita nulis. Nah ini tips and trick dari saya gitu ya, sebenarnya saya kalau nulis tuh apa sih tips and triknya gitu. Jadi ada beberapa tips and trick yang saya pakai gitu ketika saya nulis. Yang pertama banget saya akan selalu ngelakuin riset gitu. Riset tuh nggak harus dalam arti riset riset ilmiah gitu, enggak. Tapi riset itu artinya kita baca. Kita banyak baca, kita lihat referensi-referensi sejenis. Kalau kita mau belajar data storytelling ya berarti kita harus banyak baca data storytelling gitu loh, melihat bagaimana orang lain menyajikan cerita datanya gitu. Nah, ini adalah perform research gitu. Jadi bagaimana saya selalu banyakin baca, banyakin denger, banyakin terpapar oleh sumber-sumber yang menurut saya bagus gitu ya, yang akhirnya akan membantu saya untuk bisa menceritakan data dengan lebih baik gitu. Yang kedua, tentu penting banget untuk bisa melihat apa yang tidak terlihat tadi, koneksi-koneksi kayak, oh ternyata kalau kita memperbandingkan dengan kecelakaan pesawat, itu tuh jadi setiap jam ada kecelakaan gitu. Itu kan melihat yang tidak terlihat gitu ya, koneksi yang tidak terlihat. Nah, bagaimana koneksi yang tidak terlihat itu akan bisa bikin orang lebih relate sama ceritanya, orang lebih paham seberapa urgent masalah ini gitu. Nah, itu yang kedua, lihatlah apa yang tidak terlihat gitu. Ketiga, karena kita belajar nulis, artinya kita harus juga belajar tata bahasa yang baik. Saya sangat menyarankan untuk kita belajar pedoman ejaan bahasa umum bahasa Indonesia gitu ya, atau kayak kalau kita kepo, kalau kita nggak yakin sama kebenaran kata yang kita pakai, googling, cari KBBI, ada kok gitu. Yang bener nih nulis kata misalnya apa yang sering salah, analisis atau analisa gitu. Nah, itu ada di KBBI gitu. Jadi kalau kita mau menyajikan kita terdengar profesional, pasti kan kita menggunakan bahasa Indonesia atau kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris dengan tata bahasa yang tepat gitu ya. Ini kenapa saya selalu menyarankan untuk penulis-penulis kalau saya ditanya apa sih salah satu tips and trick kamu, saya selalu nyaranin untuk belajar pedoman bahasa Indonesia gitu, tata bahasanya. Keempat, karena kita orang teknis, biasanya kita karena orang-orang teknis itu biasanya pakai istilah-istilah teknis gitu ya, kita merasa keren banget nih kita bisa pakai istilah-istilah teknis, tapi ternyata penggunaan istilah teknis yang tidak bijak gitu ya, itu tidak akan membantu kita dalam komunikasi kita gitu. Jadi istilah teknis tetap diperlukan gitu ya, karena itu membangun citra profesionalitas gitu ya, dan kayak membangun expertise juga, citra expertise kita. Tapi kita harus memastikan bahwa penggunaannya itu bijak gitu ya, orang tuh beneran paham sama istilah teknis yang kita pakai gitu. Dan harus diminimalisasi ya, artinya jangan banyak-banyak karena orang bahasa manusia lah intinya, pakai bahasa yang orang-orang umum tuh paham gitu. Kelima, saya juga selalu menyarankan orang untuk belajar dramatic diction. Jadi diksi-diksi yang dramatis tuh dipakai. Misalnya kalau kita ngelihat di data kita ada penurunan, kita bisa pakai istilah-istilah banyak, nggak usah pakai penurunan pun banyak gitu ya. Kita bisa lihat istilah
apa contohnya penurunan? Banyak kan kayak melandai, pakai istilah, pokoknya kita bisa pakai istilah-istilah yang dramatis gitu ya, untuk penulisan-penulisan kita supaya nggak bosen gitu, orang nggak bosen dengan istilah-istilah yang sama gitu. Naik bisa pakai menanjak gitu ya. Nah itu pakai istilah-istilah yang dramatis seperti itu akan membantu juga kita menyajikan data dengan cerita yang lebih enak untuk dibaca gitu. Ini jelas nomor 6, jangan suka pakai paragraf terlalu panjang ya, karena orang tuh capek bacanya. Jadi satu paragraf itu satu gagasan, dan itu biasanya panjangnya 5 sampai 7 baris gitu ya. Selebihnya itu coba pasti ada gagasan lain di dalam paragraf itu, pecah aja gitu jadi paragraf baru gitu. Koherensi jelas ya, jadi antar kalimat, antar paragraf juga harus coherence. Edit, jangan lupa banyakin edit. Jangan merasa puas dengan draft pertama, karena setiap kali ngedit saya selalu bisa nemu sesuatu baru yang bisa saya enhance gitu, bisa saya tingkatkan. Jadi saya selalu coba edit deh gitu, sampai saya merasa udah cukup puas gitu. Banyak-banyakin ngedit. Dan 9, kalau kita pakai sumber lain, pastikan kita tuh ngasih kredit gitu ya. Ngasih kredit tuh nggak bikin kalian kelihatan jelek, kelihatan nyontek gitu. Maksudnya kelihatan kayak, ternyata itu ide orang lain gitu. Enggak. Ngasih kredit itu bikin kalian keren gitu ya, karena kalian menghormati karya orang lain gitu. Jadi pastikan kalau kalian ngambil resource lain, ngambil grafik dari tempat lain, atau ambil inspirasi, bahkan kadang saya inspirasi aja saya mention gitu ya, kasih kredit yang tepat buat orang-orang gitu. Oke, next. Oke, nah ini saya juga mau share dari satu buku yang cukup menarik. Ini dari bukunya si Cole Nussbaumer gitu, atau Cole. Dia sebutin bahwa ada 6 pelajaran gitu ya, kunci menurut dia dalam data storytelling gitu. Yang pertama, kalau teman-teman follow Instagram Mofdak juga pasti kayak familiar sama ini, karena saya juga udah share ini gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami konteks, memilih visual yang pas gitu. Terus kalau visual itu kan biasanya kita macam-macam ya, penggunaan warnanya terlalu macam-macam. Nah itu sederhanakan gitu ya, eliminasi yang nggak perlu gitu. Terus fokuskan atensi orang kepada di mana kita pengen atensi mereka terkumpul gitu ya. Terus berpikirlah seperti desainer dan ceritakan cerita gitu. Ini pasti ya, ceritakan cerita. Saya akan bahas satu-satu. Jadi apa sih sebenarnya understand the context gitu ya. Jadi konteks ini adalah kamu pahami dulu pertama kali, siapa audiens kamu. Yang kamu ajak ngomong itu siapa, yang akan baca tulisan kamu itu siapa. Karena itu akan menentukan bagaimana cerita yang akan kita bangun. Kita lihat apa yang menjadi concern orang ini, apa kepentingan orang ini terhadap data ini. Nah, inilah namanya memahami konteks gitu, termasuk memahami kita tuh siapa dan bagaimana penilaian orang itu terhadap kita, se-expert apa kita di pandangan orang itu. Karena itu akan juga menentukan bagaimana kita berusaha meyakinkan orangnya gitu. Terus yang kedua what, setelah who, what gitu ya. Jadi kita tentu ini mekanisme cara apa yang akan kita pakai untuk menyampaikannya. Apakah mau pakai presentasi, apakah mau pakai metode tertulis gitu ya. Nadanya seperti apa? Nada penyampaiannya akan seperti apa gitu ya. Apakah nadanya mengajak, apakah nadanya memberi informasi, apakah nadanya dingin, urgent, ataukah terasa menyentuh hati gitu. Nah, itu tone-nya juga harus kita tentukan gitu. Dan how-nya adalah apa data yang tersedia. Kalau call ini kebalik ya. Jadi kalau saya kan tadi nyebutin kita udah punya datanya dulu, baru kita tentuin ceritanya. Nah, kalau dia ini apa yang mau kita sampaikan dulu gitu ya, baru kita cari apa data yang sesuai gitu ya. Apa data yang sesuai untuk mendukung kita menyampaikan ide ini. What data is available gitu ya untuk mendukung apa yang kita ingin komunikasikan. Selanjutnya yang kedua adalah visual yang sesuai gitu ya. Bahkan simple text kayak gini kalau kita nyebutin 91%, ini tuh it is a visual gitu loh. Jangan bayangin bahwa visual itu cuman harus kompleks banget gitu ya, enggak, bahkan simple text gitu, terus cuman table, cuma line, itu adalah bagian dari visual. Kalau itu saja sudah cukup untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan, ya cukup gitu. Jadi pilih visual yang sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu ya. Di sini ada contoh beberapa visual
gitu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan data kita. Nah, ini yang disebut nih, kita tuh sering kayak merasa, oh semuanya harus disampaikan gitu ya. Ternyata ini bisa disederhanakan. Misalnya kayak, oh desimal ini nggak perlu gitu ya. Oh terus titik-titik ini nggak perlu gitu. Terus garis-garis ini juga nggak perlu. Nama bulan nggak perlu disebutin lengkap gitu. Terus dikasih tulisan di sini, ini bikin orang langsung lebih paham. Oh ternyata yang diterima lebih tinggi daripada yang diproses gitu. Nah ini contoh bagaimana kita mengeliminasi kekacauan-kekacauan gitu ya, mengeliminasi sampah-sampah di dalam grafik kita gitu. Lalu selanjutnya adalah fokuskan atensi kemana kita pengen audiens kita fokus gitu. Ini contohnya ketika kita nyebutin ini nggak di bold, nggak ada angka 3 yang di bold, maka nggak ada yang kita fokusin gitu. Kita cuma lihat 7, 5, 6, 3, 9 dan selanjutnya gitu. Tapi begitu kita kasih highlight gitu ya, entah dengan warna, entah dengan ukuran, entah dengan bold, entah dengan posisi gitu. Itu akan membuat orang fokus, oh di sini ada 6 angka 3 gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan atribut-atribut seperti warna, ukuran, posisi untuk bisa mengarahkan audiens kita untuk memperhatikan hal itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ini, focus attention where you want it. Dan ini 2 yang terakhir, kita tuh harus berpikir seperti desainer. Kalau teman-teman lihat desainer, mereka tuh selalu mikirin fungsionalitasnya kan, fungsionalitas dari apa yang mereka desain gitu. Jadi mereka biasanya kalau milih visual itu kalau diterapkan di dunia data gitu ya, kita bisa memilih visual yang sesuai dengan bagaimana fungsionalitas yang ingin kita sampaikan gitu ya. Terus selanjutnya ya jelas, kita bagaimana bisa menceritakan cerita, membangun narasi yang tadi bisa menggerakkan hati orang dan akhirnya juga menggerakkan dia untuk bersikap sesuai dengan apa yang kita tuju di awal gitu. Jadi ini sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bisa menulis cerita yang menarik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yudi. Terima kasih semuanya. Tangan yang meriah ya, Mbak Iim. Banyak ya yang bisa tadi saya juga pelajari hal-hal yang baru sekali yang mungkin saya juga nggak pernah dengar sebelumnya. Makasih ya, Mbak Iim. Great job. Terima Mungkin kasih kembali. selanjutnya. Nanti ada sesi diskusi ya, Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini jika ada pertanyaan silakan. Oh ya, materinya sedang kami siapkan linknya ya. Sebentar nanti kami akan sampaikan link materinya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Iim. Mungkin selanjutnya ke Mas Sindu ya. Mas Sindu udah siap? Apa perlu pemanasan dulu? Oke. Pemanasan dulu ya. Silakan ya, waktu dan tempatnya Mas Sindu. Oke, terima kasih Mas Yudi ya, Mbak Iim ini. Izin share screen ya, rekan-rekan sekalian. Jadi setelah kita tahu ya ini Mbak Iim kan penulis handal ya, bagaimana membuat cerita, kemudian tadi tentang visualisasi ya. Nah ini kemudian yang akan saya bahas adalah bagaimana mempresentasikan data Anda sebagai cerita yang meyakinkan ya, convincing story gitu. Terus kalau presentasi itu kadang-kadang ini ya, kayak misalnya di slide ini pasti kalian bingung juga nih teman-teman. Kok ada kuda nil, ada ini ya, ini ada apa hubungannya? Nah ini nanti saya jelaskan juga. Oke, meskipun mungkin nggak ada hubungannya sampai terakhir ya, tapi paling nggak penasaran sebenarnya apa sih hiponya ini. Oke, ini perkenalan dikit ya tentang saya. Saya Sindu Wardana, sekarang ada di CTO, Central Transformation Office di Kemenkeu sebagai data analis. Ya, dulu kuliah di SETAN D3, D4 dan S2 di Sydney. Kemudian saat ini sebagai wakil ketua untuk event PR infrastruktur. Nah, hobi saya audio, musik, main game, sama terakhir yang disebut Mbak Iim tadi ya, hackathon. Jadi sampai begadang-begadang sampai ini pokoknya itu salah satu hobi. Kenapa? Karena buat mengasah skill dan pastinya juga dapat banyak experience dari situ. Jadi saya akan share ya bagaimana mungkin teman-teman yang di komunitas ini kan bertanya-tanya kok dari kemarin sering menang dan kawan-kawan ya, itu bukan hanya masalah teknis ya, maksudnya teknis ini kan saya semuanya dikerjakan oleh teman saya Mas Agung Septia, kemudian Mas Gin ataupun Mas Arifudin gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita buat. Kita melakukan presentasi.
Gitu ya. Nah, kenapa? Oh ya, sebentar, ini beware. Anda akan mempelajari ilmu coken ya, cocot kencono. Ini adalah ilmu yang mungkin bisa membawa apa? Membawa apa namanya? Membawa presentasi Anda menjadi lebih meyakinkan ya. Cocot kencono adalah mulut emas ya. Jadi bisa jadi mungkin produk Anda nggak terlalu oke, tapi apabila kita tahu sebenarnya bagaimana mempresentasikan produk tersebut, itu akan menjadi produk yang begitu menarik. Ya, saya sebutnya selalunya bercandanya adalah cocot kencono. Oke, jadi seperti kita tahu ya, visualisasi itu penting. Jadi kalau kita lihat ada namanya dulu Anscombe-based quartet. Nah, di mana saat kita lihat ya data di sini nih, kok kayaknya hampir sama semua ya. Ya kan, kita nggak bisa bedain nih di tabel-tabel seperti ini. Tetapi apabila kita masukkan ke visualisasi sederhana, nah ternyata yang nomor 1 ini begini nih bentuknya. Ya, yang Y2 nih yang kedua ini bentuknya agak agak parabola gitu ya. Nah, yang ketiga ini ternyata ada satu outliers nih yang tinggi sendiri. Ini yang mana angkanya berarti? Yang 12 enggak 12 ya. Ini 12,74 nih ya. Jadi di sini. Kemudian yang satunya seperti garis lurus dan ada satu outliers. Jadi itu begitu pentingnya visualisasi untuk memudahkan kita memahami apakah ada sesuatu yang aneh atau pola dari suatu data. Nah, bahkan punya guidelines seperti tadi kata Mbak Iim ya, ada chart suggestion di sini ada apa? Kalau comparison kita pakai bar chart. Kalau misalnya kita pakai overtime gitu atau time series kita pakainya line chart. Kemudian relationship kita pakai scatter chart, bubble chart ya. Kemudian distribution kita pakai line histogram, kayak bell curve, scatter chart dan kawan-kawan ya. Jadi ada banyak guidelines, ada banyak cara termasuk warnanya. Nah, akan tetapi kadang-kadang visualisasi yang bagus itu nggak cukup ya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu akhirnya nggak jadi keputusan meskipun kita sudah tunjukkan dengan data, kita tampilkan dengan cantik gitu ya. Jadi makanya kenapa ada HIPPO di situ adalah tadi istilahnya HIPPO adalah let data drive decision, not the highest paid person opinion. Kadang-kadang orang yang berada di puncak yang punya opini gitu atau mungkin konsultan gitu ya yang berpenghasilan tinggi dan dia punya opini, dia kadang-kadang nggak menggunakan data, tapi menggunakan intuisi meskipun kadang ada yang benar ada yang salah. Nah, ini ada cerita ini adalah ada seorang mantan direktur di Apple, dia diserahkan perusahaan dan ternyata dia selama di Apple mungkin dia berhasil ya dengan intuisinya ya, tetapi di perusahaan yang baru dengan intuisi dia tidak mempedulikan data akhirnya terjun payung tuh perusahaannya, padahal diharapkan tadinya bisa menaikkan perusahaannya. Ya, jadi menurut Anda kenapa sih kok ini ya kadang orang nggak mau pakai data tuh untuk memutuskan sesuatu? Dan kira-kira bagaimana tuh mengatasinya? Nah, terus juga mungkin dalam hati, aku juga pernah nih ngalami hal seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan yang sering terjadi. Karena kalau menurut Daniel Kahneman ya dari Gartner ini ya, tidak ada satu orang pun yang bikin decision karena angka. Tapi mereka butuh cerita. Ya, bagaimana itu dinarasikan agar angka-angka itu make sense dan kemudian menjadi sebuah cerita. Dan sayangnya kadang-kadang profesi data analis ya, ini data analis katanya si also wizard atau magician ya, jadi ya menggunakan guesswork gitu ya based on unreliable data untuk questionable knowledge gitu ya. Jadi orang yang analitik biasanya nggak terlalu bermotivasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya lebih suka di depan komputer, itu sering banget kedengeran. Kemudian mereka saat sekolah pun, saat belajar ya tentang statistik tentang apa, tidak ada instruksi untuk bercerita tentang data. Ya bahkan beberapa orang merasa itu bahwa sesuatu yang insult bagi dia ya. Karena itu nggak kepake tuh. Yang penting aku bisa menganalisa data bagus dibandingkan aku bercerita dengan baik. Dan ini membutuhkan banyak waktu untuk menyusun ceritanya. Nah, jadi 4 alasan ini kenapa banyak orang yang kurang baik dalam bercerita tentang data mereka. Nah, jadi kita akan berbicara tentang data storytelling tadi ya. Tadi Mbak Iim udah ada 4 elemen desain, visual design, ada datanya, ada konteks for communication dan naratif. Di mana keempat ini bergabung menjadi data storytelling.
Ya, ini ada beberapa quotes ya. Jadi people hear statistik, tapi mereka merasakan stories. Jadi akan percuma kita hanya menampilkan data, tapi kita tidak memberikan narasi yang sesuai atas data yang kita tampilkan. Sehingga itu membuat orang so what gitu kan. Tapi apabila contoh lah Titanic banyak yang meninggal, tapi orang akhirnya yang keingat ceritanya Titanic yang di film-film itu ya, yang apa naik kapal sambil gini ya. Nah, akhirnya orang seperti itu. Itu yang terjadi. Dan data storytelling ini adalah salah satu kunci untuk membuat perubahan. Kenapa? Karena kalau kita punya narasi dengan data, kita hanya menjelaskan. Kita punya narasi dan visual, ya orang hanya tertarik, engage ya. Ada data dan visual membuat insight ya, enlighten. Tapi bila kita gabungkan semuanya, itu akan membuat orang, oh iya, saya perlu melakukan sesuatu, oh iya, saya perlu berubah. Sehingga itu bisa menghasilkan perubahan. Nah, ini saya ambil dari Van Gates ya, tentang epic data story, saya sudah terjemahkan di sini. Ya, jadi apa yang bagus dari data story ya, data storytelling tadi, yang epic itu bagaimana? Ada 4. Yang pertama relevan, ya. Jadi pastikan isi dari presentasi ini sesuai dengan tingkat pengetahuan audiens. Sehingga audiens itu nanti paham tuh, mereka tujuannya apa dan apa yang penting bagi mereka. Kadang-kadang mereka juga nggak paham nih audiens. Ya, kemudian data yang berkualitas. Ya, pastinya sumbernya bagus, ya kan. Kemudian nggak cherry picking ya, hanya ambil-ambil yang sesuai aja karena orang juga akan kritis. Kayaknya nggak gitu deh datanya. Ya, sehingga itu apa? Audiens juga merasa yakin, oh iya memang datanya seperti ini, memang ceritanya seperti ini. Ya, kemudian narasi yang jelas ya. Jadi ada alur ceritanya, ada pembukaan, inti cerita hingga penutupan. Bahkan presentasi pun kita harus memikirkan hal seperti itu. Ya, bahkan mungkin apabila topiknya masih baru ya, kita mungkin harus ada pengenalan topik dulu agar tidak membingungkan. Ya. Kemudian di narasi itu juga kalau bisa ada ajakan tuh. Yuk kita ubah sudut pandang, yuk kita ubah pikiran atau aksinya. Nah, yang terakhir ini yang kadang-kadang saya sering sampaikan tapi orang susah ya, yaitu menggunakan bahasa yang dipahami semua orang. Ya, if you know what I mean. Ini kan kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya singkatannya kan nggak paham ya. Tapi kita usahakan jangan sampai kita pakai singkatan-singkatan yang kelihatannya keren, ya kan. Tapi orang ini cerita apa sih gitu kan. Tapi kalau orang ditanya paham apa enggak, daripada kelihatan bodoh, oh paham Pak, keren Pak gitu kan. Padahal nggak paham, ya blur gitu kan. Itu kadang-kadang terjadi tuh. Jadi orang suka gengsi padahal nggak paham. Nanti begitu keluar, tuh orang ngomong apa sih, pinter amat gitu kan. Nah itu hal-hal yang harus kita hindari. Karena apabila ada yang sampai kepikiran begitu ya berarti kita gagal tuh dalam berkomunikasi. Kemudian visualisasi yang tepat ya, kata Mbak Iim tadi ya udah digambarkan ya. Gunakan grafik yang tepat, habis itu mudah dipahami ya. Kalau perlu gunakan foto atau gambar lain sehingga mudah ya audiensnya memahami, sehingga semudah mungkin mahamin apa yang dimaksud dari data yang disampaikan. Ya, ini adalah epic data story. Terus bagaimana nih cara membuatnya? Ya mungkin nanti teman-teman yang mau ikut kompetisi ya, yang ini mohon maaf internal Kemenkeu yang bisa. Jadi ini ada 6. Yang pertama adalah pahami audiens. Nomor 1. Ya, jadi kita harus identifikasi nih ke siapa kita presentasi. Ya, kita harus lakukan research audiens kita siapa, langsung maupun nggak langsung kita bisa browsing. Oh, kita mau presentasi di depannya bos kita gitu, kita bisa tanya nih ke teman yang misalnya kita belum pernah kenal gitu kan. Pak ini gimana sih? Atau kita presentasi ke anak-anak gitu kan, pasti akan berbeda tuh. Ya, jadi kita harus lihat audiens kita siapa. Kemudian cari topik yang menarik. Ya, jadi kadang-kadang kan gini, kalau orang keuangan ya bercerita tentang keuangan ya pasti menarik. Tapi mungkin bagi orang bagian pendidikan mungkin nggak menarik gitu kan. Itu kita harus paham masalah itu. Sehingga akhirnya setelah kita tahu ya, kita tahu tujuan mereka melihat presentasi kita tuh apa. Jadi misalnya gini, kita mau presentasikan tentang kalau yang lagi hangat apa ya, hutang negara misalnya kan. Gimana nih hutang negara agar nanti ke depannya tetap sustain gitu ya. Nah, kita lihat nih orang-orangnya saat datang ke situ pasti curiosity-nya tentang apa ya. Jadi kita harus bisa menebak nih insight apa, knowledge apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa misalnya ternyata meskipun digembar-gemborkan besar, sebenarnya pengelolaan utang kita masih oke kok gitu kan. Nah, tapi untuk mencapai itu apa yang harus kita ini? Nah, itu yang harus kita cari.
Ya, proses ini paling lama. Biasanya saya habis waktu beberapa hari untuk melihat ini ya, memahami audiens, cari topik yang menarik. Karena apa? Karena kadang relevansi atas apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang mereka tertarik gitu ya, itu tipis sehingga hanya dikit ya relevansinya ya. Sehingga itu harus ada seperti punchline yang bisa kita masukkan ke mereka. Sehingga apabila kita sudah tahu audiens, organisasinya, terus apa yang mereka inginkan, sehingga kita bisa menggunakan effective messaging di situ. Ini nomor 1. Nah, lalu kedua, fokus pada data-data yang penting. Ya, jadi misalnya ini saya kasih contoh BPJS karena kemarin saya ikut hackathon BPJS 2020 dan 2021. Ya, kebetulan sama data yang dipakai, sehingga kita akan fokus ke data yang penting. Karena di sini saya akhirnya fokus ke kemarin daripada kita bingung ya mau apa, kita fokus ke penyakit-penyakit yang pengeluarannya tinggi bagi BPJS. Karena kan BPJS selama ini selain 2020 kan merugi ya katanya ya. Sehingga kita lihat, berarti yang data paling penting bagi BPJS apa? Biaya. Biaya itu apa? Ada frekuensi dan biaya kayak penyakit ya. Nah, kemudian mahamin tuh penyakit ini apa sih? Jadi kalau untuk mahamin ini, yang saya lakukan adalah browsing, bertanya pada orang yang kompeten, ya meskipun saya bukan orang kesehatan ya, sehingga tahu nih penyakit ini apa, penyebabnya apa. Sehingga domain knowledge itu nanti diperlukan banget tuh untuk menyeleksi data mana yang penting, data mana yang enggak. Dan kalau gini kan agak susah ya, tapi bagaimana kalau kita tambah highlight, misalnya seperti ini. 6 dari 10 penyakit biaya rujukan tertinggi terkait dengan darah tinggi dan diabetes. Itu ya. Kelas 1 merupakan kelas layanan terbanyak untuk ke-6 penyakit tersebut. Jadi kita bisa langsung fokus. Oh, ternyata ini adalah 6 dari 10 penyakit biaya tertinggi adalah hubungannya darah tinggi, diabetes, di mana yang paling banyak justru bukan orang yang miskin, ya kan? Malah orang yang mampu. Nah, setelah kita tahu ya datanya ada, terus kita bikin cerita nih. Karena di sini saya coba cerita waktu kemarin kompetisi BPJS IoT Hackathon agar bisa memahami apa yang pesan yang kita sampaikan. Jadi seperti ini ya, ada naratif arc-nya ya. Beginning, middle, end ya. Ada plot di awal, naik, climax ya, habis itu filing action ke resolution atau kesimpulannya ya. Jadi yang pertama adalah tadi saya mengawali dengan fakta penyakit diabetes dan hipertensi berbiaya tinggi. Kemudian saya cari tuh beritanya. Oh, ternyata memang asisten deputi BPJS pernah cerita bahwa 30% biaya BPJS adalah karena 2 penyakit itu. Berarti kalau kita lihat dari anggaran BPJS itu 90 triliunan, berarti 28,5 triliun itu habis di 2020. Ya, jadi dari awal kita beginningnya dari kita lihat penyakit diabetes, kita naikin lagi tuh. Habis 28,5 triliun loh ini, ya. Habis itu saya tambah lagi nyari artikel. Jangan-jangan penyakit ini gara-gara gaya hidup nggak sehat, merokok ya. Indonesia tuh gila-gilaan merokoknya. Kemudian apalagi makanannya tinggi garam, tinggi gula, ya kan. Habis itu malas olahraga ya. Nah, itu ternyata ada juga sehingga saya bisa mengambil bahwa ini penyakit mahal, tapi ternyata gara-gara gaya hidup tuh masyarakatnya. Ya, jadi itu di situ klimaksnya situ. Oh, berarti memang ada permasalahan di sini. Sehingga kemudian saya ambil lagi meyakinkan bahwa ini bisa dilakukan pencegahan dengan sesuatu ya, karena ini adalah masalah gaya hidup. Salah satunya adalah menggunakan IoT smartwatch dan apps yang terintegrasi dengan BPJS. Ini contoh ya. Bukan berarti harus gini, tapi seperti itu. Sehingga setelah naik, oh ini loh ada solusinya seperti ini. Sehingga ada apanya ya? Ada semacam suspense-nya gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari sini ya, ada plotnya dulu. Pertama awal diabetes hipertensi berbiaya tinggi, racing action habis 28,5 triliun, climax karena gaya hidup, bisa dilakukan preventif, kemudian bisa memanfaatkan apps dan IoT smartwatch. Jadi kita di sini kelihatan ya, ada alur ceritanya. Gitu. Nah, setelah itu udah dapat ya alur ceritanya, biasanya saya bikin oret-oretan tuh. Kira-kira slide-nya mau seperti apa, ditampilkan apa, gambar apa gitu ya. Biasanya bisa pakai kertas, ballpoint. Ya, biasanya saya punya beberapa kertas ya di meja ini, banyak banget kertas-kertas ini ya. Itu hanya sekedar untuk menulis kira-kira saya mau menampilkan apa aja atau langsung di PowerPoint atau Word. Ya, tapi pastikan yang kalian tulis di situ draftnya itu diikutin sehingga nanti nggak terlalu melebar. Nah,
Nah, yang berikutnya ini salah satu yang penting ya, tapi mungkin kadang-kadang lewat. Jadi kenali blind spot. Blind spot itu artinya apa? Saat kita buat cerita, kadang-kadang kita selalu merasa, wah ini udah paling bagus, ya paling keren. Kalau kata Mbak Iim, edit ya. Begitu kita lihat lagi, oh ternyata jelek ya, ternyata apa, gitu. Jadi meskipun kita udah pakai data, kadang-kadang asumsi kita saat menuliskan pun perlu diuji dan memperkirakan kira-kira apa sih logiknya yang flow di situ. Ya contoh waktu kemarin adalah, wah kalau pakai smartwatch nggak bisa buat seluruh orang Indonesia, betul, ya kan? Tetapi saya bisa meyakinkan apa? Makanya di depan saya kasih apa tadi? Nah, kelas 1 merupakan kelas layanan terbanyak ya. Habis itu ada kelas 3 baru kelas 2 ya. Sehingga saya bisa berasumsi bahwa sebenarnya kelas 1 preminya aja sekian ratus gitu ya. Masa beli Xiaomi Watch yang 285 ini maaf nyebut merek ya. Itu nggak bisa gitu ya. Sehingga itu bisa jadi benteng saat oh ya, ada satu logik yang mungkin bisa ditanyakan, kita udah siapkan jawabannya. Itu. Nah, kemudian bisa juga kasih ke temenmu tuh yang nggak ikut bikin. Kira-kira kurangnya apa sih? Kasih kritik dong gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan lihat, oh ternyata kurangnya apa. Karena apa? Karena kalau kita bikin sendiri pasti kita merasa itu paling bagus. Itu adalah kelemahan saat kita membuat suatu presentasi atau suatu karya tulis dan kawan-kawan gitu ya. Itu. Nah, keenam terakhir ya, perbaiki visual dan beri impact. Ya, ini contoh apabila saya melakukan presentasi, pastikan visual yang ada di situ, kan kadang kita nyomot ya dari template gitu. Pastikan paling enggak ikonnya mirip lah dengan apa yang kita bicarakan. Data pasien ya gambar pasien, integrasi ada integrasi, UX UI ada di situ ya. Ini masalah computer vision, karena kemarin kami bikin aplikasi menggunakan computer vision untuk menghitung kalori dan kawan-kawan, itu pakai computer vision. Ya, sehingga nanti itu akan orang begitu lihat sedikit aja udah langsung paham. Ya, nggak usah terlalu banyak data pasien, integrasi UX UI dan kawan-kawan. Ya, nah ini seringkali ya, ini nggak dilakukan. Kenapa? Coba bandingkan dengan ini, misalnya dibandingkan dengan saya yang awal tadi nih, yang masalah ini. Nah, nggak enak kan? Ya saya cuma kasih gambar knight di situ, habis itu panjang lebar di situ. Itu rasanya akan sangat berbeda. Ya, di situ kelihatan ya. Tapi apabila seperti ini akan jauh lebih mudah. Nah, habis itu beri impact pada akhir cerita. Bagaimana memberikan impact? Ini saya kasih 2 contoh waktu kemarin. Ini contoh waktu penutupan saya adalah kami berharap ini dapat berguna bagi pasien, tenaga kesehatan BPJS, dan mari gotong royong menuju Indonesia yang lebih sehat. Di mana yang saya bold itu adalah slogan dari moto dari BPJS. Sehingga saat orang lihat, wah benar-benar memikirkan nih BPJS-nya. Ini adalah juara dari hackathon ASN Kemenkeu ya kemarin, Elang Sakti ya. Di mana mereka terakhirnya adalah gini, Elang Sakti berusaha mencegah inefisiensi APBN, yaitu dengan mengefisiensikan alokasi belanja. Dan di sana dia bisa menyebutkan total efisiensi yang bisa dihindari adalah 5,09 triliun. Ini adalah punchline terakhir ya, impact-nya langsung terasa. Oh iya betul, impact-nya seperti itu. Nah, ini adalah contoh impact saat penutupan. Itu. Nah, setelah itu ya, setelah kita buat slide-nya, kita juga harus ada nih beberapa hal yang bisa kita improve untuk presentasi. Jadi ini materi yang ada di komunikasi publik juga yang ya saya ajarkan di stand. Ya, jadi pertama adalah introduksi ya. Jadi nanti di sini yang dikasihkan ke Bapak Ibu ya, nanti akan ada juga di situ ada link-linknya yang di akhir itu nanti ada link-linknya, ada video-video. Kalau di sini nanti kelamaan. Tapi intinya gini, saat kita melakukan introduksi pastikan itu membuat orang tertarik dulu. Ya contohnya kayak misalnya tadi saya paling nggak menggunakan visual yang kok ada gambar-gambar hipo atau apa gitu ya. Jadi kita gunakan sesuatu yang membuat orang tertarik dulu dan penasaran gitu kan. Habis itu juga orientasi pada audiens juga, karena saya tahu di sini rekan-rekan pengen belajar tentang data storytelling, ya pasti saya akan berfokus kepada itu introduksinya. Nah, lalu kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan tadi mungkin seperti yang disampaikan Mbak Iim ya, ada kesimpulan terakhir ya. Jadi diulangi itu tesis dari sasaran pembicaraan.
ini loh penting, ini loh baik ya. Kemudian ini loh kenapa Anda harus melakukan storytelling, itu diulangi terus sehingga pesan tersebut tersampaikan. Ya, itu sebagai ringkasan ya. Kalau sebagai penutup kita bikin pernyataan penutup, kemudian kita bisa bercerita tentang kejadian yang diharapkan di masa yang akan datang. Ya, contoh yang tadi ya. Nah, ini inefisiensi kita harapannya 5,09 triliun. Itu udah langsung oke, bagus gitu kan. Itu udah langsung kena gitu ya. Itu. Terus kalau enggak kita bisa ajukan nih tantangan atau pertanyaan. Kira-kira Anda bisa nggak melakukan hal yang sama gitu ya. Atau kita balikan lagi ke introduksi. Jadi itu masalah introduksi dan kesimpulan. Kenapa? Karena yang pertama ketemu sama yang terakhir, kesan terakhir itu biasanya paling penting. Ya, makanya penting banget introduksi sama kesimpulan. Ini ada linknya YouTube, nanti bisa dibuka. Nah, berikutnya suara. Ya, suara. Suara kadang-kadang kita harus mengecilkan suara atau membesarkan suara untuk membuat sesuatu itu lebih penting. Gitu ya. Jadi suara itu bisa membuat kita itu membuat ini ya, membuat sesuatu efek dramatis atau apanya gitu ya. Itu ada di situ. Kemudian kecepatan. Kecepatan kadang-kadang saat menjelaskan bisa cepat, tetapi apa ya bila yang penting kadang-kadang kita harus memelankan kecepatan bicara kita sehingga mudah dipahami. Nah, ini juga salah satu trik ya. Dengan nadanya juga, bagaimana nada tinggi atau nada rendah, biasanya nada rendah itu lebih penting gitu ya. Kemudian bagaimana kita artikulasi dan pengucapannya harus jelas ya. Dan yang terakhir yang paling saya suka adalah jenak atau apa ya? Berhenti. Nah, gitu. Jadi ada efek di mana orang bisa kita berikan waktu untuk berpikir sebentar untuk memikirkan apa yang kita sampaikan. Jadi ada jenaknya di situ. Itu untuk suara. Nah, kalau gerakan tubuh ya kalau sekarang kita pakai Zoom ya ada kontak mata meskipun kelihatannya dikit-dikit gitu kan. Ekspresi wajah ya ada yang senyum-senyum, ada yang kadang-kadang ya kalau ngajar ya pakai Zoom ada yang tahu-tahu senyum-senyum lihat ke bawah, oh berarti lagi lihat HP itu kan dan kawan-kawan itu kan ekspresinya kan kelihatan ya di situ. Kemudian postur, gestur ya, pergerakan. Jadi itu penting. Kalau menurut saya akan sangat penting ya. Kenapa? Karena kadang-kadang pakai Zoom itu memang orang fokusnya ke slide gitu, tapi dengan gerakan itu kadang-kadang kita lebih mudah menjelaskan, memberikan ini ya, memberikan materi dan kawan-kawan. Jadi gerakan tubuh meskipun era Zoom ini itu juga penting. Ya harapannya sih nggak akan era Zoom lagi ya, semoga berakhir sebentar lagi. Ya, jadi itu ada videonya juga bisa ditonton. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan mari kita mengubah dunia. Ini enggak ya? Ya, jadi ini kita ya Ksatria kita ngalahin Hippopotamus gitu lah, itu bercanda aja gitu ya. Oke, terima Jadi, kasih. di akhirnya itu ya Mas Indu ya. Enggak sih, karena bingung aja depannya mau apa, udah masukin Hippopotamus lah biar lucu. Great job Mas Indu. Oke. Jadi saya tahu di mana saya kurangnya selama ini. Banyak hal yang mungkin saya juga nggak paham gitu ya. Mungkin semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Iim dan Mas Indu tadi buat Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan manfaat ya. Nah, sekarang ini sesi untuk tanya jawab. Silakan, monggo Bapak dan Ibu, Mas Indu dan Mbak Iim, mohon izin ya untuk tanya jawab ya. Mau 3 pertanyaan dulu kali ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang raise hand? Mumpung ada ini nih, para pakar ya, masalah. Ya Mas Danar, silakan. Halo Mas Danar nih, angkatanku juga nih. Ini pakai handphone saya. Oh iya, silakan Mas Danar. Sharingnya menarik sekali, terima kasih semuanya, Mas Indu, Mbak. Siapa tadi? Mbak Iim. Ya. Iya. Nah, terus tadi yang kayak tadi Mbak Iim tadi yang paling penting juga salah satu hal itu adalah mendapatkan insight dari data atau ide apa yang ingin kita ceritakan. Nah, itu kalau kita ya misalkan baru punya data dan belum punya insight dari data sendiri itu sebenarnya gimana sih atau melakukan riset seperti tadi
Cuma saya kira itu juga sebuah perjuangan yang berat untuk mendapatkan insight dari data. Sebenarnya trial and error-nya atau perjuangan untuk mendapatkan insight dari data sendiri mungkin seperti apa ya? Bisa dikasih contoh-contoh gitu biar kita nanti bisa coba-coba dan coba trial error-nya itu nggak terlalu banyak error-nya, tapi lebih ke sesuatu yang efektif gitu, Mas. Barangkali bisa dijelaskan nanti Mas Hindu sama Mbak Iim. Makasih. Ya, makasih Mas Danar. Mungkin Mbak Iim dulu kali ya untuk dijawab. Silakan. Boleh Mas Hindu dulu nggak kayaknya? Oh, Mas Hindu boleh. Monggo. Oke. Kalau mendapatkan insight, yang pertama biasanya saya sih ini ya, dulu ini Sorry Mas Hindu, apa suaranya yang akan putus-putus. kita ini ya, kita bahas ya. Misalnya kita bahas kayak contoh. Putus-putus ya. Sorry. Ya, Mohon jadi maaf. kalau misalnya gini, kayak misalnya kemarin beberapa hackathon yang saya ikutin kan saya harus bahas tentang kesehatan, saya harus bahas tentang kemarin maritim ya, kemudian bahas hal-hal lain yang mungkin sebetulnya nggak berhubungan gitu. Jadi yang pertama kali saya lakukan ya pasti harus baca dulu tuh tentang knowledge-nya dulu ya. Paling nggak dasarnya tahu dulu lah. Udah tahu dulu, udah paham, habis itu baru kita utak-atik datanya. Ya, dari itu biasanya akan kelihatan nih contoh misalnya kemarin karena tadi BPJS ya contohnya ya, dari BPJS itu kan saya berpendapat bahwa kok BPJS rugi mulu ya, kenapa ya? Nah, saya sempat ada kedengaran bahwa kok kayaknya BPJS itu rugi karena beberapa penyakit memang biayanya besar, contoh jantung pakai ring itu kan operasinya berapa puluh juta gitu ya, dan kawan-kawan, dan mungkin itu bisa membebani gitu kan, sehingga habis itu saya lihat di visualisasinya, oh ya ternyata bagus, memang sesuai ya, ternyata yang berhubungan dengan jantung tinggi. Jadi kita bisa insight di situ. Nah, mungkin kita pengen gali lebih dalam. Sebenarnya yang pakai BPJS itu yang kena jantung dan biayanya tinggi, orang yang miskin, yang kelas 3, menengah, kelas 2, atau yang sebenarnya mampu kelas 1. Ya kan? Nah, dari itu nanti digali lagi, oh ternyata kelas 1. Nah, kelas 1 ternyata kelas 1-nya itu posisinya di mana? Apakah kebanyakan di Jakarta ya ataupun di Jawa Tengah atau mana ya? Ternyata misalnya Jawa Tengah misalnya gitu kan. Oh, ternyata Jawa Tengah. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi nanti kita ada tambahan data kenapa sih orang-orang di Jawa Tengah itu banyak yang kena penyakit jantung misalnya gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita gali lagi. Jadi kalau saya biasanya dari situ, dari informasi yang saya tahu, kemudian dari data kita gali lagi. Nah, kadang-kadang saat kita menggali data, ternyata wah ini harusnya berhubungan, ternyata enggak. Ya mau nggak mau kita gali data lagi ya. Jadi jangan kita memaksakan apa yang ada di benak kita, pendapat kita. Begitu datanya nggak sesuai ya harus kita akui nggak sesuai, berarti kita salah. Ya, yang penting di situ. Jadi saat itu insight yang kita temukan juga berkualitas, nggak kaleng-kaleng lah, nggak asal bikin, yang penting ada hubungannya gitu, Mas Janar. Gitu sih. Monggo, Ya, Mbak Iim. makasih Mas Hindu. Mbak Iim mungkin mau menambahkan? Bentar ya, berarti menyimpulkan boleh Mas? Oh, monggo Mas. Berarti kalau saya lihat tadi BPJS rugi gitu, berarti kayak kita cari permasalahan krusial dari tema kita itu sendiri gitu ya. Karena tadi ngomong BPJS, terus berarti kerugian itu yang insight yang saya dapat dari penjelasan Mas tadi. Kita baca dan kita cari masalah utamanya itu apa, baru kita telisik lebih dalam penyebab-penyebabnya kayak gitu. Itu di situ yang dapat Mas. Terima kasih Mas. Ya, mungkin oh iya benar. Mas Hindu udah kasih komentar itu dia. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Mbak Iim mau menambahkan dulu atau langsung ke pertanyaan yang kedua? Ya, so far sih sebenarnya mirip ya. Yang penting kita mempelajari apa problem terkait apa yang bisa digali dari data itu gitu. Biasanya kita banyak baca sih tadi. Banyak baca apa problem-problem di sekeliling data yang kita miliki gitu. Apakah apa sih sebenarnya yang cukup aneh yang masih dipertanyakan orang gitu ya, atau apa yang penting untuk diketahui oleh orang dan ada di data kita gitu. Nah itu biasanya emang trial and error sih. Saya juga nggak bisa nyaranin gimana-gimana, tapi yang penting kita cari dulu problem karena signifikansi itu lebih penting gitu. Jadi kita tahu dulu signifikansinya apa, baru kita cari insight-nya gitu dari data yang kita punya. Oke, nice. Oke ya, terima kasih ya Mas Hindu, Mbak Iim, Mas Danar juga pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan yang kedua nih dari Mas Arif Seno Nugroho. Untuk Mas Hindu nih, selain materi yang sudah disusun tadi untuk menyiapkan konsep PPT dalam konsep paparan dalam PPT-nya, ada nggak sih site khusus itu maksudnya website tertentu ya
yang mungkin ada untuk mencari konsep desain paparan atau gimana? Mungkin bisa dijawab mungkin Mas Hindu. Oke, karena tentang presentasi ya. Kalau saya biasanya nyarinya di yang gratis itu ada Slides.go ya. Ya, Slides.go.com Let's Go ya ya. Mas ya. Ya, rata-rata semua di situ ya. Biasanya saya cari yang menarik gitu, dan kadang-kadang kan dia ada kayak semacam nomor 1, 2, 3 gitu ya. Wah, ini saya bisa pakai buat apa ya. Kemudian Ya, ada ya, yang ya, muter ya. Wah, ini kayaknya enaknya buat materi apa gitu. Biasanya saya susun ulang, habis itu disesuaikan tuh konten-kontennya gitu. Kemudian ada elemen visual yang bisa kita tambahkan menarik, ya saya tambahkan biar makin catchy gitu aja. Paling itu aja sih. Ada ikon-ikonnya juga kan biasanya Mas Hindu ya, yang Iya betul, mungkin ada relate sama ikon-ikonnya apa yang juga, kita. jadi Ya. sesuai. Kalau enggak ya browsing satu-satu Mas, itu capek juga. Siap. Kalau Mbak Im sendiri gimana? Kalau selama nyusun slide tadi itu kan warnanya juga itu ya catchy gitu ya. Ada pengalaman nggak? Oh, oke. Kalau saya sih biasanya antara tadi Slides.go, terus kita cari aja sesuai temanya, misalnya teknologi. Saya biasanya cari teknologi ya, karena biasanya paparan saya terkait teknologi gitu. Atau saya cari di Canva. Canva tuh gampang banget, dan tadi salah satunya yang saya presentasikan itu Iya. Dan itu dia kalau berbayar murah ya, Canva itu setahun 700.000 kalau nggak salah. Dan memang dan yang free pun masih bisa dipakai ya untuk bikin logo, bikin lain sebagainya ya, Mbak Im ya. betul sekali. Nice. Ya, makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Silakan Pak Putut dari KPPN Bojonegoro nih. Silakan, Ge. Belum on sepertinya, Pak. Oh iya, Pak, masih mute, Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih Mas Yudi, Mbak Im, Sami-sami, dan Pak. Mas Hindu. Ini sebuah ilmu yang luar biasa menurut saya, dan ini bagi kami bermanfaat untuk nanti kita menghadapi BBBM dalam melakukan presentasi kepada tim penilai dari Menpan RB. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira kita harus mulai dari mana? Ini sedikit nyambung dengan pertanyaannya Mas Arief Sinonugroho. Kalau Mas Arief tadi lebih kepada visualnya, jadi mulai dari mana ketika kita ingin menjual kantor kita, terutama untuk kedeltaan. Jadi kalau kita sudah melakukan mendapatkan WBK di 2019, kemudian 2020 sudah delta, kemudian 2021 maju ke WBBM, kita harus mulai dari mana untuk menjual kantor kita sehingga itu menjadi menarik buat tim penilai gitu, Mas. Terima kasih, terutama kepada Mbak Im pertanyaan saya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Putut. Monggo silakan. Saya pikir dari Bali tadi Pak Putut. Saya hampir salah baca Pak Putu tadi. Oke. Silakan Mbak Im. Saya cukup kaget karena saya kira ke Mas Hindu, soalnya materi presentasi kan ke Mas Hindu ya. Oke, tapi ya, baik, terima kasih Pak Putu atas pertanyaannya. Kalau saya, konsep saya selalu belajar bahwa untuk pertama banget gitu ya, saya selalu berusaha untuk ngasih executive summary, karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk stay dengerin kita sepanjang kita paparan. Misalnya kita punya PPT tadi ya, kita punya PowerPoint, saya akan berusaha untuk nge-grab perhatian dengan ada executive summary. Jadi highlight apa sih dari organisasi kita, perkembangan apa yang penting dalam setahun terakhir gitu ya, atau capaian-capaian yang patut untuk dicatat khusus gitu ya. Itu akan saya coba untuk sajikan banget di awal gitu dengan narasi tentu yang bagus gitu ya. Baru nanti saya akan detailkan. Jadi itu saya berusaha banget untuk ketika kita bersaing dengan cerita-cerita lain gitu ya, menurut saya penting untuk kita bisa ngasih spoiler gitu ya di awal bahwa ini loh kami punya pencapaian seperti ini gitu. Jadi kayak kita udah kasih gambaran umum bagaimana pencapaian kita selama setahun gitu ya, baru kemudian kita detailing di halaman-halaman selanjutnya gitu. Kalau itu tips yang menurut saya cukup penting untuk penyusunan slide ketika kita mau menggrab perhatian orang gitu. Tapi mungkin kalau dari Mas Hindu ada tambahan, monggo Mas. Oke, ya nih pertanyaannya menarik nih kalau masalah presentasi ini. Jadi biasanya kalau masalah kontes-kontes gitu Pak, yang saya lakukan saya cari dulu kriteria penilaiannya sih Pak. Jadi kira-kira apa nih yang bakal ditanyakan oleh Dewan Juri dan kawan-kawan. Kemudian kita pastikan logiknya ada, maksudnya
di awal ya, introduksi, kemudian habis itu penilaiannya tentang A, ya kita tampilkan A, tampilkan B, tampilkan C, tampilkan D gitu ya. Dan itu wajar sih, kita udah biasa lakukan. Tapi ada satu sih Pak yang biasanya saya tambahkan ya. Ini mungkin ilmu coken yang agak level kedua gitu ya. Jadi kalau yang saya lakukan itu adalah kadang ada hal yang sudah bagus Pak, bagus banget di kantor, tapi itu bakal jadi pertanyaan apabila mungkin tidak kita sampaikan Pak di situ. Nah, ya kadang-kadang kan kita harus ciptakan semacam lubang, Pak, untuk seorang untuk bertanya, tapi kita sudah siapkan pertanyaan jawabannya dengan baik. Itu salah satu trik juga sih kalau biasanya saya. Jadi saat presentasi itu saya biasanya nggak tampilkan semua, ataupun yang kira-kira bakal jadi pertanyaan pun saya udah siapkan slide-nya di bawah. Gitu. Sehingga waktu presentasinya cukup, semua tersampaikan, tetapi ada pertanyaan yang kayaknya kok pertanyaannya susah gitu ya, tapi saya udah siapkan semuanya itu. Sehingga jurinya juga saat melihat, wow, ternyata ini juga ya, bagus juga gitu ya. Itu salah satu ilmunya juga. Itu Pak, betul. Makasih ya, Mas Indu, Mbak Iim. Gimana Pak Putut? Ada mungkin yang masih ditanyakan atau Cukup, ada yang masih Mas Yudi. diskusikan? Terima Cukup nggih. kasih. Nggih. Semoga lancar nanti Pak penilaiannya. Amin. Dari teman mana Pak? Dari Itjen atau dari Menpan RB, Pak. Mas Oh, Yudi. Menpan RB besok. Oh, siap. Nggih. Mungkin karena waktunya tinggal sampai jam 5-7 menit lagi ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Satu atau dua gitu. Ya, halo. Halo, nggih. Ya, silakan. Dari Ibu siapa ya? Mohon maaf. Mbak siapa ya? Dengan Mei, Pak. Oh ya, silakan. Monggo. Iya. Izin, saya Mei dari Direktorat KPK. Pertama-tama, tadi saya ingat tuh Bu Iim tuh menyampaikan tadi ya bahwa kita nggak bisa memaksakan orang untuk tetap keep attention ke kita gitu. Tapi mohon maaf Bu, mungkin pendapat Ibu kurang tepat karena Ibu dari tadi membuat menangkap atensi saya dari tadi Bu. Sepanjang perjalanan, ini saya mau kasih kredit dulu ya kepada Bu Iim gitu ya, karena sepanjang perjalanan saya dari tadi menikmati podcast Ibu sembari menyerap ilmu-ilmunya. Kalimat-kalimatnya juga legit dan mind blowing gitu ya Bu Iim. Ya, izin saya ingin bertanya nih kepada Bu Iim, juga boleh kepada Pak Sindu. Kalau Pak Sindu sih suhu yang extraordinary sekali gitu, tapi karena ini masalah komunikasi, gini Bu Iim, Mei ingin bertanya nih, kalau misalnya kita ingin mendeliver atau mengkomunikasikan data yang data itu kalau di kita kan Direktorat Akuntansi itu yang quite baku gitu ya Bu ya, maksudnya dia ada baku, ada tataran tertentu. Itu ujung-ujungnya nanti kita ketrap di sisi formalnya gitu, formalitas data, kemudian ini datanya seperti ini gitu. Ada satu teknik nggak gitu Bu untuk mempresentasikan data itu tidak keluar dari kerangka akuntansi atau kerangka formal, namun dia tetap lebih agile, lebih bisa berterima komunikasi yang aktif gitu Bu. Jadi pimpinan itu melihatnya tuh kayak informal, menarik, padahal kita menyampaikannya dengan cukup formal juga terkait dengan datanya. Dan memang terus terang kami sendiri di Direktorat Akuntansi ini ketrap dengan teknikalnya memang. Kita akui Pak Sindu mungkin kemarin sempat lihat kita salah satu dari peserta yang diampu oleh Pak Gede dan Pak Sindu gitu ya, bahwa di APK ini kita bahkan kita baru belajar tentang data analitik itu karena kita selalu ketrap di standar akuntansi, standar-standar tertentu gitu, dan kita bekerja di bawah standar-standar tersebut. Bagaimana caranya supaya kita keluar dari mindset itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Monggo, Mbak Iim. Oke, ini sepertinya kalau presentasi gitu ya atau olah data itu sebenarnya lebih cocok Mas Indu ya. Tapi kenapa jatuhnya selalu ke saya? Oke, tapi nggak apa-apa. Karena catchy mungkin Mbak Iim. Jadi yang menyajikan hal yang sulit dengan mudah itu kan juga suatu yang sulit ya. Oke, terima kasih Bu Melina. Ini sebenarnya saya kenal ya. Halo Mei, terima kasih sudah bertanya gitu ya. Tadi terkait pertama ya soal nge-grab atensi. Jadi ya, maksudnya kita bisa berusaha untuk nge-grab atensi orang, tapi kita tidak bisa
memaksakan orang untuk selalu ngedengerin kita gitu. Jadi ini beda ya. Kadang orang ada double zoom, kadang ada ke distract apapun gitu. Itu yang bikin saya tadi menyatakan bahwa kadang tuh kita jadi nggak bisa gitu memaksakan orang untuk dengerin sampai akhir banget. Tapi kita setidaknya bisa gitu ketika orang ada di awal, orang sudah terkondisikan dengerin kita, terus kita udah nyampein materi yang menarik. Nah itu baru ke akhir-akhir orang akan terus langsung uh, tertarik terus langsung akan coba untuk tadinya double zoom misalnya, yang satunya lebih dikecilin terus lebih fokus dengerin kita. Nah itu adalah upaya kita untuk menarik atensi orang gitu. Jadi tapi tetap gitu ya, kita sendiri tidak bisa menjamin orang tuh dengerin kita sepanjang kita presentasi. Itu tadi yang ingin saya sampaikan. Tapi terima kasih banget atas atensinya dan tadi ucapannya terima kasih sekali. Terus yang kedua, sebenarnya tadi materinya lebih cocok untuk kalau dijawab oleh Mas Hindu, bagaimana kita keluar gitu ya dari kerangka-kerangka tadi itu. Kalau sorry tadi di saya tuh agak kecil suaranya, apakah benar gitu pertanyaannya saya nangkep bahwa kita ada kerangka-kerangka berpikir gitu ya, tapi kita pengen menyajikan itu dengan lebih menarik, itu bukan sih pertanyaannya? Sorry. Ya, tadi karena di Direktorat APK itu kan terkait dengan data akuntansi ya, Im ya, yang mungkin secara bentuknya itu agak lebih kaku ya. Nah itu ada kerangka berpikir yang bisa keluar dari situ enggak gitu. Itu ya Mbak Mei ya. Saya tadi coba rangkum. Iya Pak, tata bahasa pada saat Nah, kita tata bahasanya menuangkan dan di lain tulisan sebagainya. pun itu pasti sudah kita udah terikat di satu standar yang mungkin bisa menuju ke kaku gitu Pak. Gimana sih cara mendeliver itu informasi yang kita ingin jelaskan, misalnya contohnya kadang bagaimana nih caranya kita menurunkan defisit itu masih sampai sekarang menjadi pertanyaan gitu kan di level nasional gitu. Tapi kita ingin menjelaskan, oh nanti dari pendapatan kita turunkan, nah gimana caranya gitu kan, kita menjelaskannya harus dengan lebih bisa berterima umum, agile, fleksibel, tapi masih pada tataran atau kerangka akuntansi. Mungkin demikian, ada tips dan triknya gitu ya kepada Bu Iim yang di inspektorat gitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau saya biasanya tips and triknya kita tuh belajar dari industri yang sejenis. Jadi misalnya kalau saya kan di dunia audit ya, saya akan coba lihat bagaimana sih kalau di audit di negara lain gitu ya, menarasikan laporannya gitu ya. Kadang tuh mereka bisa cantik banget itu loh bikin narasi, sedangkan saya merasa kalau kita biasanya bikin laporan tuh kayak kaku banget gitu. Terus saya lihat, oh iya menarik juga ya kalau kayak gitu. Nah itu biasanya tips yang saya lakukan pertama kali adalah saya benchmark ke organisasi lain. Yang namanya proses pelaporan keuangan itu kan juga benchmarknya sedunia gitu ya. Kita bisa lihat di negara lain seperti apa sih mereka menarasikannya. Terus juga banyak baca dari referensi-referensi itu juga. Itu kenapa saya sebut selalu lakukan riset duluan gitu. Lakukan riset di negara lain, di penulis-penulis lain gitu ya. Bagaimana sih mereka menyajikan itu gitu. Kedua, kalau kita misalnya merasa terkunci dengan peraturan-peraturan gitu, tapi kita bisa main di diksi gitu ya, kita bisa pilihan kata-katanya itu diperkaya gitu, jadi tidak membosankan. Tadi juga saya sebutkan, coba gunakan dramatic diction gitu ya, diksi-diksi yang dramatis, merosot gitu misalnya, ketimbang menurun, atau kayak naik kita pakai menanjak, atau istilah-istilah lain itu bisa dicari padanannya di Thesaurus Bahasa Indonesia gitu ya. Nah itu juga kalau kita udah kaku, at least diksi kita nggak sama dengan apa yang biasa dipakai di industri kita gitu. Jadi industri kita biasanya kaku dengan istilah A, kita bisa pakai istilah-istilah yang lain. Dan yang namanya data storytelling itu namanya juga story gitu ya. Kita jadi punya keleluasaan gitu. Jadi nggak harus kita merasa bahwa oh saya karena ini industri yang kaku gitu ya, atau ini sudah terikat peraturan sana sini, terus saya jadi nggak merasa ini. Namanya presentasi menurut saya jadi punya ruang untuk kita bebas gitu ya. Kita bebas untuk menarasikan, tapi tetap tadi dalam koridor-koridor misalnya dengan diksi yang lebih dramatis gitu ya, atau dengan kita kasih ilustrasi gitu, atau kita dekatkan dengan cerita-cerita yang barusan terjadi gitu ya, yang terkait dengan hal tersebut gitu, yang akhirnya bisa bikin orang lebih relate dulu, terus oh iya ya ternyata isu ini jadi penting gitu. Nah itu biasa cara-cara yang biasa saya lakukan gitu. Semoga menjawab Mei. Ya, makasih ya Mbak Im ya. Mas Indu mau menambahkan? Oke, jadi kalau saya sih selalu biasanya kalau topik-topik yang terlalu serius tuh akhirnya saya ini ya sedikit alihkan dengan cerita-cerita yang relate dan menarik gitu ya. Jadi ada humornya gitu ya biar nggak terlalu tegang gitu kan.
Jadi kalau misalnya saya ke mahasiswa ya mungkin cerita yang lebih anak muda gitu kan. Ke bapak-bapak yang mungkin ada humornya bapak-bapak gitu ya. Kita Model sesuaikan bapak lah ya. ininya ya, ritmenya lah. Jadi nggak terlalu tegang banget sih. Biasanya seperti itu sih. Itu aja udah cukup sehingga saat saat menyampaikan juga habis itu orang juga nggak akan terlalu formal gitu ya. Kalau misalnya kita nggak dipecahkan dulu di depan dengan humor atau dengan dengan sesuatu yang orang bisa ketawa sebentar gitu ya, meskipun dengan pantun lah atau apa, itu biasanya orang akan terlalu serius banget gitu, jadi nggak rileks ya ekspresinya. Apabila udah rileks, biasanya kita mau pakai gaya apapun ngomongnya, orang biasanya nerima, malah sana bisa mungkin menyautin apa yang ini ya, yang menarik atau yang lucu gitu ya. Kalau saya biasanya segitu. Iya, Itu aja sih. betul Mas Indu. Saya sedikit nambahkan juga tuh, kalau saya tuh seformal apapun rapatnya atau presentasinya selalu senyum. Karena itu juga bikin orang jadi rileks ya, audiensnya jadi rileks. Kitanya juga menyampaikan lama-lama rileks sih, gitu. Nah ini dari tadi nih, semoga Mas Ginanjar nggak capek raise hand. Monggo silakan Mas Ginanjar dari DJPB. Siap, makasih Mas Gede. Oh iya, ini tangannya udah mulai pegel nih. Izin bertanya Mas Indu, Mbak Iim, ini mungkin kan tadi dalam data storytelling itu resolusi itu punya peran yang cukup signifikan ya. Mungkin yang saya tanyakan itu, adakah trik untuk menggali atau menemukan resolusi yang sesuai gitu. Kemudian dan resolusi itu sendiri apakah harus orisinil dari pemikiran kita atau bisa nggak sih kita adopsi mungkin resolusi itu dari pemikiran orang lain gitu. Dan yang ketiga nih ya, tapi pendek yang terakhir, mungkin dalam konteks lomba adakah jumlah resolusi yang terbaik itu, apa kita tawarkan 1 resolusi, 2 resolusi atau 3 resolusi atau bahkan lebih yang kemungkinan itu mendapatkan perhatian yang lebih bagus dari juri. Terima kasih. Nah ini kebetulan pertanyaannya cocok sekali ya, karena 2 jurinya di hadapan kita semua nih, Mbak Wah, Iim dan Mbak baguslah Sindu, gitu. Mas Sindu ya. Monggo silakan. Jangan dibocorin Mas. Oh, Oke. gak apa-apa Mas, Jadi biar fair play semuanya kan. Iya. Jadi kalau resolusi ya itu pasti penting Mas, dan memang itu yang akan jadi orang terngiang-ngiang dengan apa yang kita sampaikan atau kita tawarkan gitu kan. Tadi kalau salah satu itu ya. Yang kedua, apakah boleh niru dari yang lain? Boleh banget Mas. Kalau misalnya kita mau nyari apa yang sesuai dengan orang tersebut gitu, biasanya saya lihat profilnya juga. Misalnya kayak sebelum ada acara, misalnya ada penjurian gitu ya. Oh, penjuriannya ternyata Bu Menteri gitu kan. Bu Menteri saat ini lagi concernnya tentang apa sih gitu kan. Nah, itu biasanya saya cari, habis itu saya cari tuh quotes-quotes-nya yang beliau yang agak berhubungan, ya kan. Kemudian saya tambahkan kata-kata sendiri, dan mungkin ada semboyan-semboyan dari Kemenkeu atau ucapan ibu yang nendang juga di situ gitu kan. Contohnya seperti itu. Kayak misalnya kemarin saya di Maritim Hackathon itu, karena bapak-bapak TNI ya pasti saya ngomongnya masalah ketahanan negara dan kawan-kawan ya. Dan habis itu saya sebutkan semboyannya mereka gitu di belakang. Jadi itu kita bisa ngambil dari yang sudah ada, tapi kita kasih bumbu dikit biar nggak terlalu kelihatan jiplak banget gitu ya. Jadi kita kasih dikit lah. Tapi intinya di situ adalah orang nggak akan peduli itu kita jiplak atau enggak. Yang penting adalah semangat bagaimana kita menyampaikan impact yang ada dari yang kita sampaikan sebelumnya. Gitu. Jadi itu yang penting. Nah, apakah bagus 1, 2, atau 3? Ya, kalau saya selalu berpendapat kalau terakhir resolusi itu 1. Ya, jadi 1. Terus mana yang paling penting, Mas? Misalnya ada 3 kriteria penilaian ya. Kita lihat apakah mereka lebih penting impact, apakah mereka lebih penting tekniknya, ya, apakah mereka lebih penting apanya. Nah, di situ kita jadi tahu tuh fokusnya di mana. Kalau impact ya kita langsung cerita terakhir impact-nya ini. Kalau teknologi, kita menggunakan teknologi terbaru yang mungkin selama ini belum digunakan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa membuat kesannya lebih baik tuh untuk orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gitu Mas Ginanjar. Oke, makasih Mas Hindu. Mbak Iim mau menambahkan? Ini ada sedikit informasi dari Mbak Iim ya, bahwa Mas Hindu dan Mbak Iim itu untuk juri penilaian penyisihan ya. Nanti finalnya itu jurinya akan dikenalkan satu persatu di
Instagramnya Mofdak ya. Silakan nanti bisa di follow gitu. Dan yang saat hari ini udah dikenalkan pertama tuh Pak Sudarto ya, ahli opti kita, sekaligus pembina kita di Mofdak juga gitu. Nanti mungkin ada menyusul ya teaser selanjutnya nih, juri-jurinya nih, dan yang nggak kalah keren juga dengan Pak Darto. Mbak Im mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Sedikit aja, mungkin tadi udah cukup komprehensif ya yang disampaikan oleh Mas Hindu. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita resolusi apa sih yang sebenarnya kita harus sampaikan gitu. Saya coba untuk apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh stakeholders kita dan apa yang bisa kita sampaikan, kita cari irisannya. Nah, itulah yang biasanya dijadikan resolusi. Terus kalau yang kedua, apakah harus orisinal? Enggak gitu. Bisa jadi kita cuma menggaungkan ulang apa yang sebenarnya sudah dipahami orang, tapi karena belum dinarasikan dengan cukup kuat, akhirnya orang tuh kurang concern dengan hal itu. Tapi kita mengamplifikasi apa yang sudah ada itu juga nggak apa-apa banget gitu. Atau kalau kita bisa bawa originalitas ya lebih bagus. Tapi kalau enggak, itu nggak apa-apa banget. Kita mengulang apa yang disampaikan orang dengan story yang lebih baik, gitu. Story yang lebih meyakinkan. Dan yang ketiga, jumlah resolusi berapa? Nah, kalau lomba kita kan cuman sedikit banget ya, cuman karakter atau kata sih Mas, sorry. Karakter atau kata? Kata kemarin 1000 kata. Dengan 1000 kata sih saya nggak yakin kita bisa menceritakan terlalu banyak gitu. Tapi saran saya sih mungkin 1 atau 2 cukup sih. Gitu. Oke, makasih ya Mbak Im. Mas Ginanjar, terpuaskan dengan paparan tadi, jawaban tadi? Siap, mantap Mas. Siap, makasih ya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini karena memang kita dibatasi oleh waktu ya. Sebelum nanti kita tutup, mungkin Mas Ade mau menyampaikan pengumuman selanjutnya terkait dengan kegiatan kita di Mofdak selaku ketua dari Mofdak, atau saya yang mau sampaikan? Oh, Mas Ade aja deh langsung ya. Silakan Mas Ade. Oh, terima kasih Yudi. Suara saya terdengar nggak nih? Ya, pelan, jelas Mas Ade. Jelas. Jelas. Ya, jadi ya sekali lagi saya cuma ngingetin ya. Jadi kita ada lomba kompetensi data storytelling Kementerian Keuangan nih. Jadi merupakan salah satu lomba dari rangkaian HORI, perlombaan dari Hari Uang 75 tahun ini. Jadi temanya adalah bercerita data melalui kata gitu. Jadi ya, tadi ya sesuai dengan materi untuk hari ini kita minta artikel yang menjelaskan data dengan kata-kata gitu. Jadi timeline-nya dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 22 Oktober. Nanti finalnya di minggu keempat di Oktober. Jadi mungkin ada rangkaian final HORI juga di situ. Nah, untuk teman-teman kompetisinya bisa dilihat di alamat berikut dan pengumpulan karyanya ada di SID/datastory. Jadi kalau misalnya mau cari tahu tentang informasi kompetisinya ada kontak personnya sama ya di monitor terus di Instagramnya atau Instagram Mofdak gitu ya. Oke, begitu untuk yang pengumuman terkait dengan kompetisi data storytelling-nya. Dan untuk besok sebenarnya ini agak sedikit berbeda dengan rangkaian kompetisi. Tapi di Mofdak ini kita mulai untuk membuka kelas terkait dengan data analitik lagi. Ini lebih ke teknis kan. Kalau misalnya sebelumnya kelas-kelas di Mofdak tuh lebih fokus kepada penggunaan bahasa Python gitu. Jadi untuk analisis data, tools-tools yang biasa dijelaskan dalam kelas itu Python. Dan sedangkan untuk kali ini kita coba untuk memaparkan sedikit demi sedikit terkait dengan penggunaan tools bahasa R gitu di kelas data kita. Jadi untuk besok itu ada baru bagian pertamanya dari dasar pemrograman R dan nanti akan terus berkelanjutan hingga satu seri terkait dengan gimana sih kita melakukan data analitik dengan menggunakan bahasa R ini. Dan untuk besok di jam yang sama ya, jam 15.30 sampai jam 5 sore, itu kita ada kelas data. Dan kebetulan untuk pengisinya salah satu dari pengajar Mofdak juga, Mas Alan Nurcahyo, ya ini kebetulan di sini bisa dilihat adalah Master of Data Science dari American University. Dan ya kita tunggu kedatangannya dari teman-teman member Mofdak dan partisipan di sini untuk besok. Mungkin gitu aja dari saya, Mas Yudi. Ya, makasih Mas Ade. Itu nanti teasernya kita 1 bulan, 2 bulan nih Mas Ade ya untuk program kelas R itu ya? Iya, ya dari dasar R-nya sampai nanti gimana machine learning-nya, gimana forecasting dan sampai ke deployment-nya. Iya, siap. Terima kasih Mas Ade. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di
kelas data 20 kami ya, yang hari ini bicara terkait dengan data storytelling gitu, untuk persiapan nanti ikut lomba ataupun nanti mungkin buat improvement kita aja, kompetensi kita juga terkait dengan bagaimana kita bercerita menggunakan data. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara di sini, Mbak Iim dan Mas Hindu, atas kesediaan waktu dan ilmunya yang dibagikan. Saya rasa pasti bermanfaat, minimal buat saya, gitu, karena saya ngerasa oh ya saya di sini kurangnya terkait dengan bagaimana kemampuan kita bercerita ya. Itu. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Santi 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 Om. Makasih ya semuanya ya. Selamat sore.